Bandung cuanki lah. Taraweh, beres taraweh dan sebelum taraweh cuanki. Tongkrongannya adalah cuanki. Nggak jadi nyoba kemarin cuanki waktu di Bandung. Iya, nggak sempet soalnya terlalu padat waktu kita. Cilok aja lu nggak dapet kan, dapetnya jadi bakso. Pengen cobain cilok sama tahu gejrot. Ini Bang Zuma gimana? Abah? Abah? Nggak denger deh, tunggu ya guys. Ya sini, gua tagging. Itu Dalbo baru live lagi Ikhwan ya, cuma rapelnya udah hilang, nggak tahu rungkat beliau. Kalau bunuh manusia dosa nggak kores? Dosa kalau nggak ada haknya. Ini aku kasih tahu ya, ini ijazah dari Sadwafi. Dosa yang tidak ada darurohnya itu dua. Pertama ngebunuh, kedua zina. Maksudnya apa? Jadi ketika dosa itu potensi dosa itu ada di hadapan mata, kalian lebih baik mati daripada melakukan dua dosa tersebut gitu, yaitu membunuh orang atau berzina gitu. Contoh misalnya kalian dikunci nih di kamar sama cewek misalnya, Agatha lah ya, Agatha. Ini Agatha of Tebet ya, Agatha of Tebet. Nah gitu, ketika kalian ayo kan gitu tuh si Agatanya jadi Agathel. Ayo setubuhi aku ya. Itu kalian lebih baik mati gitu. Puasa kalau tidur sambil telentang batal enggak, tangnya pakai pelumas jadi langsung ke lambung dia. Duluan Mekah sama Kristen. Apa tuh? Aku nggak paham Bang Midi. Tristan itu Islam itu siapa bikin masalah mulu dia, tapi tadi gibahin Bang Zuma. Iya, jadi akhi Tristan ini muslim yang garis keras. Maksudnya ilmunya dia ada, tapi ilmu tauhidnya dia ada, mantiknya juga ada, tapi akhlak kesesamanya perlu perlu diolah lagi. Iya. Oh mantap Palembang, Horas. Akomodasi khusus Bang Zuma, ongkos PP nginap berapa malam, terus biaya perjalanan. Kayak mana itu maksudnya Ukti? Bang Koros mirip Iwan Fals. Wes. Jatuh cinta berjuta rasanya. Mantap. Sama gitu, kayak nanti ada yang marah. Kok bisa matikan live-nya lagi. Prit offside. Ntar dia telepon aku, matikan live-nya ya Sadi, aku nggak mau tahu, matikan sekarang. Razi lagi di sidang sama siapa? Aduh kasihan loh. Vera kamu swinggrong enggak? Gue punya bini. Mana? Sabar ya guys, jaringan Bang Zuma. Oke, ini beliau sudah ada. Wah, tetet. Berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk Bang Zuma. Salah pencet. Mana ya? Mana tepuk tangan? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gurunda yang kami hormati dan cintai, Panglima Besar Mujahidin Ghazwal Fikar, Gurunda Zulkifli M. Abbas. Kodong jaringannya. Gue yang kasihan bre, nggak dijawab. Iya, aku jawab aja Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kodong. Ngelek. Bang Kore Sugeng Dalu Rampes. Di sini bagus ya. Nggak turun.
Kenapa bisa gitu? Kenapa Sadli bagus Gurunda enggak? Karena aku beda wifi. Lo kenapa nggak disamain aja? Kemarin aku beli baru punya Bang Zuma yang wifi lama kayak busa deh. Pakai wifi. Oh. Pakai kian. Bagus sekali nih jaringannya. Sadli. Ya. Ini. Gimana tuh? Kores di room Nabi palsu nggak ada tindakan. Lah, kita sama-sama nggak saling menindak, Ikhwan. Memang apa? Mereka bisa apa kepada kita? Kan nggak bisa juga. Sama-sama nggak bisa. Makanya manfaatkan kesamaan yang sama-sama nggak bisa ini, manfaatkan itu gitu loh. Emang Bang Juma sama Bang Sadli serumah? Enggak. Beda rumahnya. Kalau Ali Sadli itu dia di Makassar, Gurunda Gorontalo. Kores kok bisa punya bini? Bukannya homok? Salah lu. Gua kalau homok, gua mengimani agamanya berhala kawin. Nggak bisa di Islam homok. Di Islam homok mati. Dilempar dari tempat tinggi lalu dirajam ketika sampai di bawah. Maksudnya nabi palsu itu zong ya, Res? Razi lagi diancam di room Lina Wijaya. Oh gitu. Bang Ores sama Afifah cinlok ya? Bukan, cinsos. Cin medsos. Oke. Oh ya, Res. Nah, bismillah. Bang Zuma bagus. Gua gak usah panjang-panjang deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tampan dan makin gondrong Gurunda yang kita Numpang hormati wifi dan cintai beliau. ini ya, Gurunda ya. Numpang wifi sama ketua wifi-nya ketua API Sulsel. Mantap. Kencang. Barakallah, ketua api Sulsel. Gurunda makin gondrong tuh. Nggak nyoba Sengaja, belah dua Om. Gurunda. Sengaja kan nanti ini kita mau ke Jakarta lagi nanti kontrong sabeni. Wajar, mantap Ikhwan. Saksikanlah Gurunda nyampe Jakarta kribo. Kribo bulat dia. Kribo bulat. Bisa jadi. Mereka menghina ini itu Al-Quran. Nah, ini Gurunda, tanggapi Gurunda. Tolong tanggapannya. Mereka menghina Siapa ini tuh? itu Al-Quran lah, Nabi Muhammad lah. Sejak ada rum-rum kayak gini nih, gitu. Jadi karena ada rum-rum kayak gini, mereka menghina Al-Quran, gitu katanya. Mereka ya Ikhwan, sebelum ada Gurunda, udah menghujat duluan, gitu loh. Alhamdulillah. Menikah nggak membuat homo kamu sembuh, Res. Woi, wanita-wanita di agamanya pembenci Islam nawarin itu lubang belakangnya kepada gua, enggak gua ambil. Wanita-wanita kalian itu ya, para pembenci Islam punya mental issue sampai nawarin lubang belakangnya kepada gua. Jadi apa topik kita hari ini, Gurunda? 2000 tahun lewat 3 bulan masih nyembah Yudas. Kenapa kalian masih menyembah Yudas? Kenapa mereka menyembah Yudas, Gurunda? Apa manfaatnya? Siap. Apa keuntungannya? Betul. Kok bisa-bisanya nama Tuhan Yudas ya? Yang bagus dikit kenapa? 2 tahun lewat 3 bulan. 2000 tahun. 2000 tahun. 2024 tahun lewat 3 bulan. Ada yang lagi viral, mereka menolak Ustadz UAS datang ke Kalimantan. Alasannya Ustadz UAS dituduh sebagai apa? Menghujat
karena mengatakan ada jin kafir dalam patung. Ada jin katanya. Kalau saya sih masih bagus kalau jin. Kalau jin itu masih punya potensi untuk bertaubat dan menjadi muslim. Tapi kalau sudah setan, sudah iblis, itu tak ada jalan lagi. Nah, sedangkan di dalam Yohanes 6 nomor 70 kan jelas dikatakan, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Ya kan? Nah, itu jelas itu. Kalau dikatakan satu di antaramu adalah iblis, berarti kan Yudas tuh, ya kan? Nah, sekarang yang mati disalib itu siapa? Jangan sampai iblis yang mati disalib. Oke kok. Bahaya. Wah, Bahaya itu. Gurunda open camp harus ditemenin. Ayo oten-oten, ini dikhususkan oten-oten ya yang mau naik teman-teman muslim nanti aja dulu. Akhi Bamtri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Bamtri, apa kabar? Waalaikumsalam Gurunda. Rindu, Masya Allah. makanya hadir. Sehat? Alhamdulillah sehat. Akhi Slayer makin cakep. Akhi Bamtri, makin merdu aja suaranya. Ini suara merdu gini nggak mau nyoba jadi pemain bola? Kok pemain bola selalu merdu main bola? Itu ada Kurang Jaya nyambung. Setia, coba Paket kopi. Jaya Setia diangkat ke atas yuk. Kapan sanggup jawab pertanyaan gampangku? Ayo Jaya Setia naik ke atas yuk. Iya, Jaya Setia naik ke atas, bertanya. Kita nggak akan balik bertanya, kita akan jelaskan Islam sejelas-jelasnya, gitu loh. Cuma yang ganteng tampan yang Waalaikumsalam Salam kenal dari- warahmatullahi wabarakatuh. Putus-putus. Jakarta Utara Tanjung Priok deh penggemar katmu Bang Jumaku Kota Utara. Reng Juma Iya. Gimana bang? Aletia minta naik kos, nggak ada permintaan mau naik. Aletia request lah. Yang mau naik itu hanya Kristen aja ya teman-teman. Ya Bang Ya. Bim, ada yang ingin disampaikan Bang? Putus-putus sinyalnya saat langsung next aja. Nanti pas sinyalnya bagus aja naik lagi. Iya, Bang Bim Bim ini adiknya Bang Bom Bom ya. Bom slang. Ini Aletia kayaknya udah mulai tercerahkan mau ini ya masuk Islam ya. Bagus lah. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Ahlan wa sahlan ya Ustaz Juma. Ahlan wa sahlan ya. Kaifa haluk ya Ustaz? Siapa nih Akhi Slayer? Oh, ini si Petruk ini. Petros. Petros. Makin oleng ya. Petruk ini. Yang paling sulung dari punakawan. Anta bikhair ya Juma. Anta bikhair Bamtri. Khair ya Abdunas. Khair ya Abdunas. Assalamualaikum. Ya Assalamualaikum. Kok nguruk? Itu malah asah. Luruskan otaknya Gurunda. Luruskan. Iya, ini tema kita sangat menarik ya. Teman-teman Kristen kita 2024 tahun lamanya mereka sampai saat ini masih menyembah Yudas. Itu tema kita. Harusnya menyembah Al-Masih sama sekali tidak akan menjadi hamba Allah. Suara saya masih kedengaran nggak ya? Banyak Bagus Gurunda. Nisa 172. Cakep. Tunggu dulu, Cika seksi ini Islam atau Kristen? Halo Cika. Mute-nya dibuka, Cik. Cika Islam atau Kristen? Suara saya kedengaran nggak?
Mantap. Saya boleh dijelaskan atur 24 Jumat? Tunggu dulu, ini Cika Islam atau Kristen? Saya Kristen. Oh mantap. Sekali-sekali Cika dong. Kalau ini kan bau terus sudah sering nih. Kalau Cika ada yang ingin disampaikan ke Bang Zuma? Ingin bertanya Ya, saya soal mau diajari atur 24 bisa Jumat. Ya nanti Petruk, lu udah terlalu lama. Kami bosan dengan kamu. Rasamu alot. Ya Cika mau bertanya apa? Itu topiknya ya di atas. Topiknya nggak nyambung, apa mau diurusi Judas juga. Jadi saya lebih suka atur 24. Boleh dijelaskan? Oke. Diajar. Nah hubungannya apa sama nyembah Yudas? Saya nggak mengerti apa maksudnya 2000 tahun 2024 maksudnya apa, nggak ngerti saya. Oke, kalau nggak ngerti udah makanya diam dulu. Apa Cika yang mau ditanyakan soal penyembahan Yudas? bukan bertanya soal itu, tapi bertanya soal Islam. Kami bertanya Oh, gimana Gurunda? Ini ada wanita Kristen mau bertanya soal Islam. Aduh, Gurunda sinyalnya. Aneh, orang Islam nggak pernah bahas Al-Quran, aneh saya. Ya lu kalau mau yang bahasanya Al-Quran Ini bukan- kalau kita itu kalau membahas Yesus, membahas penyaliban itu sama halnya membahas Islam. Karena pembeda antara Islam dan Islam tidak Kristen itu membahas kan ada di penyaliban. Mereka tidak menyalibkan. Oh, nggak tidak bisa. membunuh. Iya, tapi setelah itu mereka melakukan tipu muslihat kan? Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar. Iya, yang suka makan. Orang-orang kafir pada masa itu membuat makar. Yang membuat makar itu adalah orang-orang kafir. Matius 26 nomor 59. Ya, orang kafir. Mereka membuat tipu Allah, muslihat. Wa makarin wa makarul kan? Iya, betul. Iya, jadi betul. Jadi orang kafir dan Allah sama-sama pembuat makar. Oh, nggak bisa. Salah. Tadi Anda nggak kata- memahami itu. Gimana? Wa makaru, orang-orang kafir membuat makar. Wa makarallah, Allah kemudian membalas tipu daya mereka itu. Berarti sama-sama pembuat makar, itu? Oh, beda. Salah. Allah buat makar atau tidak? Salah. Ya. Membalas tipu daya mereka sama seperti seorang pencuri dibalas kemudian pekerjaannya itu dengan hukuman. Gitu. Sehingga orang-orang kafir ini bermain di dalam tipu daya yang mereka bikin sendiri. Contoh seperti kalian menyembah manusia yang mati di atas tiang salib. Itu contoh kalian memakan hasil tipuan kalian sendiri. Kalian tahu. Begitu kalimatnya Juma. Coba baca Ali Imran. Wa makaru, wa makaru. Wa makar Allah. Wallahu khairul makarin. Doraemon masuk sekolah bahasa Bugis. Udahlah, jangan kau kotori lisanmu dengan bahasa yang kau tidak pahami. Oh, saya lebih paham Arab dari kamu. Boleh kita uji. Boleh. Oke. Hal anta mahirun fil lughatil arabiyyah? Anta majnun ya. Gila, udah turunin. Pemakan babi ini turunin. Harus turunin. Abdul Kinzir Monyet turun. jantan ini turunin. Indonesia rugi memelihara manusia kayak gitu hidup di negara ini. Rugi. Gak ada gunanya. Ya silakan. Ini Gurunda Diajak ada bahasa Cika. Arab, tatakallam fil lugatil arabiyyah, nangis. Dasar Abdul Kinzir. Ya itu Cika seksi. Gimana tanggapannya menyembah Yudas? Silakan. Memang yang kalian pikirkan tentang Yudas. Yudas itu orang terkutuk. Yudas itu orang terkutuk. Yang mengatakan dia orang terkutuk itu siapa? Elohim dan juga Paulus.
Ya, Paulus yang mengatakan, jadi Elohim mengatakan di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Nah, sekarang siapa yang makan suap, Yesus atau Yudas? Yang jadi pertanyaanku ya, iya Bang Suma, menurut kamu tuh Yudas tuh seperti apa? Yudas Apa mengatakan itu yang makan suap. Yohanes 12 satu perikop Anda baca, Yudas makan suap, menjual Yesus orang benar ini kepada Romawi. Kan gitu. Jadi kenapa sampai dia menjual Yesus? karena dia pingin duit 30 perak. Iya. Kan gitu. Berarti setiap manusia kan pernah hilang, ya kan? Pernah berbuat dosa, ya kan? Kenapa larinya ke situ? Ini kita berbicara mengenai penyaliban. Penyaliban itu terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Sekarang begini polanya. Ketika penyaliban itu, jangan putar-putar otakku, jangan. otakmu aja yang terputar. Kita santai aja. Aku juga santai. Sekarang begini. Pada saat penyaliban Kristen ada nggak di situ? Penyaliban Kristen, menurut Anda yang disalibkan tuh Yudas atau Yesus? Menurut Anda? Yudas lah, nggak mungkin Yesus. Yudas. Terus ini sejarah Kristen yang mengatakan Yesus disalibkan itu berarti Anda mengatakan bahwa sejarah itu nggak benar atau gimana? Sejarah itu Kristenan. Sejarah Kristen itu sejarah yang dibikin minimal 30 tahun setelah kejadian, setelah tragedi penyaliban. Bahkan kalau Anda baca, nggak ada saya bukan wartawan. Yang ada itu wartawan, penulis kitab saudara, wartawan. Terus Anda sampai mengetahui tentang siapa yang Anda ngomong kalau Yudas itu disalibkan. Itu di mana? Ayat berapa itu kalau Yudas disalibkan? Ulangan 27. Nah, apakah Anda Gimana? sudah membaca secara keseluruhan? Saya sudah menelannya sampai lidahku pahit kalau Bible. Iya, dia mengatakan itu. Terus yang disiksa tuh siapa? Yudas atau Yesus? Yudas. Siapa di mana? Ayat berapa itu? Jelas sekali terekam dalam Matius 27 nomor 5 catatan kakinya bahwa Yudas mati tergantung pada masa itu, mati disalibkan, lalu perutnya terburai isi perutnya. Yudas atau Yesus? Yudas. Coba Anda buka ayat itu. Begini aja, menurut saudari saya ini yang terkutuk Yudas atau Yesus? Menurut saya terkutuk karena apa? Dosanya atau kayak gimana? Loh, nggak ada orang terkutuk karena dosa orang lain. Terkutuk karena, maksud kamu kan terkutuklah dia di kayu salib kan, iya kan? iya. Kenapa dia terkutuk? Apa alasannya dia terkutuk? Ini menurut Anda siapa, Yesus atau Yudas? Soalnya yang saya tahu Yesus yang disalibkan, bukan Yudas soalnya. Nggak mungkin Kalau Yesus Yudas, yang kalau Yudas disalibkan. berarti komunitas Suma yang mengarang cerita atau gimana? Soalnya saya tahu Bible saya yang mengatakan itu. Hah? Bible saudara yang mengatakan bahwa kalau memang kamu mengatakan seperti itu, coba Anda buka sendiri di ayat berapa, yang mana? Galatia 3 nomor 13. Itu apa terkutuk? Itu bunyinya kayak gimana? Coba kamu buka. Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat dengan cara terkutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Itu tertulis di mana? Terkutuk waktu berarti itu yang disalibkan tuh Yudas atau Yesus? Yesus tidak mungkin terkutuk. Yang terkutuk itu Yudas. Terus Anda tadi bilang,
Zuma, Anda tadi bilang yang terkutuk itu, yang disalibkan itu Yudas. Tadi kan awal-awal kamu ngomong seperti itu. Ya Iya memang kan? Yudas yang terkutuk. Dia yang tersalib. Lah, kamu kok muter-muter kayak gini? Kamu tuh jangan mencoba untuk apa? Mengajari Kesimpulan saya yang terkutuk di atas tiang salib itu Yudas. Bantah saya pakai dalil. Sekarang saya bertanya saja soalnya kamu nih otaknya juga nggak nyampe. Nanti kamu putar-putar di situ. Tadi kamu ngomong Yudas yang disalib, terus kamu bilang Yesus yang disalib. Kamu gimana kamu? Saya tidak pernah mengatakan Yesus yang disalib. Yang saya katakan Yudas yang disalib. Iya, tadi kamu ngomong gitu. Kamu bilang Yudas yang disalib, terus sekarang bilang Yesus yang disalib. Mana ada, di mana kamu nih? Gak pernah Yesus disalib. Yang disalib Makanya itu Yudas. Kalau manusia kalau nggak baca Bible secara baik, yang cuma ikut Suma ngomong, maka mereka akan dibodohi oleh Suma. Dengar itu. Kristus telah Soalnya menebus kamu nih, kita. Kamu nih kayak sepertinya mengarang kamu nih. Ngarang Dalil tapi loh, nggak benar. Dalil loh saya bacakan kok dibilang ngarang. Iya, Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk karena ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Di mana tertulis itu? Di mana tertulis? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Itu tertulis di mana? Kemiut ini tapi ngomong terus. Kemiut dia tapi ngomong. Oh, dong. Buka mic-nya, Bang. Ayo. Buka Mbak. Ayo. Jika Di mana tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas tiang salib. buka mic-nya Mbak, nggak usah takut sama Pak Desugi. Pak Desugi lagi makan kok, nggak ada masalah dia. Ngapain aku takut sama kalian kayak gini yang tidak mengerti ajaran-ajaran kekristenan sebenarnya sesungguhnya. Kalian Oh, kok kita tidak sedang membahas ajaran Kristen. Enggak. Ini kita sedang membahas fakta kebenaran berdasarkan Bible. Ini loh, Gitu loh, Mbak. Kalau kamu orang Kristen ya, orang Islam, maka saya mau bertanya tentang kamu satu pertanyaan. Apa kalau kamu bisa, berarti kamu orang yang sangat pintar menurut aku. Apakah kamu siap untuk aku bertanya atau kamu siap untuk menjawab? Sudah diakui bahwa yang disalibkan itu Yudas? Yesus disalib. Ngapain Tidak aku mungkin. mengakui? Tidak mungkin. Gini, saya Hanya mau bertanya iblis tentang yang kamu. menginginkan Yesus itu disalib. Gini. Hanya iblis yang menginginkan Yesus disalib. Hanya iblis. Tadi kamu sudah ini. Kalau orang benar, orang yang beriman tidak mungkin menginginkan Yesus itu disalib, kecuali Iya, konco-konco setan. Ayat 5. Ya, kalau orang yang beriman tapi otaknya bodoh, maka tidak akan mengerti. Hanya pengikut setan, pengikut setan yang Hanya menginginkan. orang beriman yang sok-sok pintar, yang mengaku dirinya sangat beriman. Nah, itu dia Apa akan tujuannya mencela iblis yang lain. merasuki Yudas? Untuk menyalibkan Yesus. Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Untuk Apa tujuannya Nabi Muhammad masuk di goa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahalnus di dalam gua menerima wahyu, kemudian keluar. Gua apa itu? Gua di mana itu? Saya mau kayak gua itu. Masih ada sampai sekarang kita Iya, masih gua di siarai. mana itu? Namanya Gua Iya. Hira. Begitu beliau masuk ke dalam Gua Hira, bertahalnus, menerima pewahyuan, kemudian sama seperti Elia juga masuk ke dalam gua, menerima wahyu dalam gua. Wahai Iya, tapi Elia,
dimasukkan ajaran semuanya dalam Al-Quran kan, semua ajaran yang entah Nabi Muhammad sedang merenung di dalam gua atau gimana dia sedang merenung atau bertapa, aku nggak tahu ya, sampai menurunkan ayat Al-Quran kan, ya kan? Oke, baik. Iya kan? Sekarang saya sampaikan kepada saudari ya. Rasulullah Iya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sekali masuk ke dalam gua menerima wahyu. Wahyu pertama surah Al-Alaq. Ayat selanjutnya itu diterima di tengah-tengah sahabat-sahabatnya, murid-muridnya. Oke. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, Paulus menerima 14 buku itu di mana aja? Dalam satu Di Alfamar? enggak dulu, jangan dulu. Di mall? Berarti dalam kategori Dia sendiri. Di mana? 14 buku Paulus itu terima di mana aja? Di Alfamar? Surat Filipi diterima di mana? Di mall? Kalau surat Roma diterima di mana? Diskotik? Hah? Saya mau tahu. Sendiri kata. enggak kalau Saya mau Kalau itu tanya, tempat bagus, kalau 14 buku, dalam gua kan 14 buku Paulus Iya, itu terima pewahyuannya di mana? Enggak jelas kan? kalau dalam gua tuh lebih Iya, sadis, saya Kak. tanya karena Paulus itu kan menerima 14 bukunya kan di padang gurun. Padang gurun itu Damsik itu kan penuh dengan goa. Pertanyaan saya, Paulus mendapatkan dan mencatat 14 buku kitabnya itu dia terima wahyu di mana aja? Solokan. Di dalam gerobak. Gitu. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, risalah kenabiannya disaksikan sejazirah Arab kemudian. Surah apapun yang diwahyukan, ayat apapun yang diwahyukan, semua diterima kemudian di tengah-tengah sahabatnya. Hanya sekali masuk ke dalam gua. Nah, sekarang Paulus menerima suratnya 14 buku itu di mana? Contoh surat Roma. Diterima di mana itu suratnya? Di mana? Di mana diterima? Iya, Di mana? Kak Cika, fokus saja tadi yang dikatakan tadi yang disalib katanya Yudas. Ah, makanya jangan lari kemana-mana, berat nanti, ente pusing nanti buat. Sekarang gini Bang Juna. Sekarang permasalahannya satu aja dulu. Kalian saudara-saudara Kristenku menyembah Yudas sudah 2000 tahun lamanya. Itu dulu. Mana buktinya? Buktinya, oke. Siapa Mana yang mati dalilnya? terkutuk di atas tiang salib? Suma. Yesus. Apa alasannya Yesus terkutuk? Dia menebus dosa manusia agar terlepas. Dari mana alasan itu muncul? Dari mana alasan itu muncul? Itu nubuatan Dari di mana kitab alasan Yesaya, itu muncul? Di Perjanjian Lama, buka di Oke, kitab baik. Yesaya. Dinubuatkan di mana? Di kitab Yesaya Perjanjian Lama. Oh, Yesaya. Oke, baik. Pada saat imam-imam kepala mahkamah agama membuat kesaksian-kesaksian palsu, kenapa mereka tidak menggunakan Yesaya 53 sebagai alasan membunuh Yesus? Itu kan sudah dibuat bahwa Yesus akan tergantung di atas kayu salib supaya manusia Kalau ditebus atas dosa. itu nubuat, dengarkan. Kalau itu nubuat, maka Kayafas tidak akan mengarang-ngarang nubuat tahun itu juga. Sedangkan Kayafas posisinya adalah imam besar Bani Israel. Tidak Kayafas hubungan sama adalah Yesus. imam besar. Ya, terus Kenapa Kayafas tidak mengatakan ada nubuatan Yesaya? Kenapa dia harus mengarang nubuatan tahun itu juga? itu ada Apa sangkut bunyi pautnya. nubuatannya? Apa bunyi nubuatan Kayafas tahun itu juga? Lebih baik Yesus seorang mati demi untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini dirampas oleh Roma. Tapi kan Anda tahu kenapa dia mengatakan itu kan? Karena mereka kan menolak Yesus. Karena Loh. Yesus mengakui anak Allah. Oh, bukan, itu kesaksian-kesaksian palsu yang dikarang-karang berikutnya, Bung. Itu di Alkitab ada. Semua bangsa Dengarkan Israel saya. tidak percaya Yesus pada masa Dengarkan saya, Bung. Pada saat Yesus ingin disalibkan atau terjadi penyaliban, apakah kitab orang Kristen sudah ada? Perjanjian baru sudah ada? Yesus kan sebagai pemberita firman.
Sabar, sabar. Pada saat kemudian tragedi penyaliban, apakah kitab Yesus, kitab Kristen sudah ada berupa perjanjian baru? Yesus itulah yang membawa berita. Nah, itu makanya Anda gepeng kan? Saya tanya apa, Anda jawab apa? Sudah jelas. Ah, Yesus itulah itu pembawa makanya. berita kebenaran dari sorga. dari Coba Allah Bapa. Anda baca kitab Matius pada hari Sabat, di hari kelahirannya Yesus senantiasa masuk ke dalam sinagoge membacakan kitab apa? Perjanjian Ya, kan baru Anda- apa perjanjian lama? Iya kan Anda tanya siapa yang dari mana asalnya kita perjanjian baru kan? Bukan, Yesus bukan. itulah Saya tanya pada saat tragedi penyaliban, apakah buku perjanjian baru itu sudah ditulis? Bang Zuma, Yesus itu turun ke dunia, saya jelaskan ya. Yesus itu turun ke dunia dan menjadikan 12 murid itu pilihan supaya Untuk apa? murid-muridnya itulah menjadi pemberita firman ke seluruh bangsa-bangsa. Oh, Jadi kalau Anda tanya perjanjian baru itu datangnya dari mana? Dari pemberitaan mereka melalui Yesus. oke. Dari Oke. Yesus. Sekarang di 12 murid ini, apakah ada Paulus? Paulus kan sebelum mereka. Ya, bagus. Anda pintar berarti. Ya, Paulus sebelum Berarti mereka. Paulus bukan pemberita yang seperti yang Anda sebutkan barusan kan? Setelah 12 kan Setelah Paulus. Kan tadi kan apakah saya bilang Yesus sebelum setelah mereka. apakah Yesus setelah dia terangkat ke langit masih memilih murid? Dia kan didatangi kan melalui penglihatan. Kita juga ada di situ tertulis. Katanya Kata atau siapa? Kata Anda yang Kata kebaca. siapa, Bung? Jadi gini, Ya, kitab. izinkan saya ngomong dulu 1 menit, kita gantian. Kenapa Bang Zuma selalu mengatakan bahwa Kristen itu menyembah Yudas sudah lebih 2000 tahun? Silakan. Alasannya, pada saat Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, kitab yang berlaku pada saat itu adalah perjanjian lama, satu. Iya betul. Yang kedua, di situ belum ada Kristen. Oke. Tragedi penyaliban itu meliputi aspek dari keadaan ekonomi sosial bangsa Israel pada saat itu. Tidak ada unsur dosa waris. Tidak. Tak ada alasan nubuatan Yeremia, Yesaya, tak ada, Mazmur, tak ada. Itu semua muncul nanti setelah ada gereja Kristen, puluhan bahkan ratusan tahun setelahnya. Maka yang menjadi tolak ukur tragedi penyaliban ini adalah latar belakang sosial, politik, ekonomi orang Yahudi. Tak ada dosa waris. Di Yahudi tidak ada istilah dosa waris, di Yahudi nggak ada. Carikan saya data di dalam kitabnya orang Yahudi atau tradisi kenabian orang Yahudi di mana mereka menjadikan dosa waris itu adalah acuan di dalam beragama. Tunjuk satu data. Kalau ada saya turun sekarang. Silakan. Tidak ada memang. Tidak ada. Kalau begitu tepuk tangan dulu. Iya, jadi kan yang pertanyaan Anda itu tadi apa? Artinya Fokusnya kemana? kalau tidak ada, sabar. Artinya kalau tidak ada, maka murni penyaliban terjadi pada saat itu karena latar belakang sosial, politik dan ekonomi. Jangan kita buat-buat yang lain. Yes, oke, giliran saya. Yesus Ya, datang silakan. ke dunia. Yesus datang ke dunia bukan mengurusi masalah politik, bukan. Yesus datang ke dunia, tepatnya ke bangsa Israel. Itu posisinya apa? Semua manusia sudah jatuh ke dalam Hati-hati di dosa. jalan. Dia datang ke dunia untuk memberikan berita keselamatan. Walaupun Yesus berpolitik, tapi dia tidak ada berurusan ke politik. Dia datang ke dunia hanya untuk memberitakan berita kebenaran. Jadi yang Anda masuk di situ apa tujuannya coba? Yesus umat Kristen menyembah Yudas, nggak nyambung di situ. Tunggu, sabar. Oke. Jadi Yesusnya tidak mengajarkan politik, betul, karena dia nabi. Dia bukan petugas parpol. Betul. Yesus tidak mengajarkan politik. Yesus pun tidak mengajarkan tentang ekonomi karena dia bukan menteri ekonomi. Yang betul itu. Bukan menteri keuangan dia.
Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai Mesias, sebagai Al-Masih, sebagai Kristus yang mengajarkan mereka kemudian kembali kepada kebenaran hukum Taurat. Itu dulu. Sedangkan pada saat itu kondisi Yahudi Bani Israel, kondisi transisi keguncangan yang sangat dahsyat karena mereka di bawah tekanan kekaisaran Romawi. Kedatangan Yesus kemudian menjadi orang asing. Di tengah-tengah kisru terjadinya banyaknya permasalahan perekonomian sosial politik antara Yahudi dan Romawi. Makanya yang mereka tunggu Mesias. Mesias yang mereka tunggu adalah dia yang mampu membebaskan Bani Israel dari tekanan musuh. Yesus mampu tidak? Tidak. Yesus hanya datang membawa mujizat, menghidupkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, badai topan menjadi tenang, air menjadi anggur, burung menjadi hidup, tanah liat menjadi burung hidup, kemudian banyak lagi mujizat yang lain. Kejadian ini kemudian membuat Yahudi pada heran, loh kok ini ada orang sakti kali, sehingga banyak pengikut imam kepala dan mahkamah agama percaya kepada Yesus. Semakin banyak orang percaya kepada Yesus, maka imam kepala mahkamah agama merasa terancam negaranya karena akan dirampas oleh Romawi. Karena orang-orang tidak ada lagi yang masuk ke dalam bait suci membayar perpuluhan. Kalau tidak ada lagi perpuluhan, kurang perpuluhan berarti kurang pajak kepada Roma. Kalau kurang pajak kepada Roma, maka Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Inilah alasannya Yesus harus dibunuh oleh mereka. Bukan dosa waris, Bung. Oke. Jadi yang Bang Zuma katakan tadi itu antara Yesus yang hanya melakukan mukjizat dan politik-politik itu apa hubungannya Yesus sama politik coba? Yesus tidak berpolitik, sekali lagi saya bilang, dia bukan petugas partai. Iya, Oke. maka saya sudah bilang, makanya saya bilang kan, Yesus kenapa harus turun ke dunia? Karena seluruh manusia di dunia ini sudah menjadi keduniaan. Artinya mereka selalu mementingkan dunia tanpa mementingkan tentang apa yang dipentingkan oleh Allah, kasih. Itu Anda dapat ilmunya di mana? Ya, Yesus juga mengatakan ketika dia diuji masalah koin, masalah perpajakan, dia katakan apa di situ? Ya, siapa yang ada di dalam foto di koin itu bayar kepada dia, kan itu dia bilang. Iya, itu mengenai pajak. Oke, betul. Nah sekarang begini permasalahannya adalah tidak ada data yang mendukung konsep Kristen dalam hal ini dosa waris terhadap kejadian atau tragedi penyaliban. Tak ada data itu. Data-data pendukung dosa waris lah, darahnya, mensucikanlah, apalagi menghapuskan kutuk Taurat, itu data-data yang muncul belakangan dari Barat. Jadi menurut Anda Yesus datang sebagai apa? Kita akan datang. Yesus datang untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Kehendak Allah. Ya, melakukan kehendak Allah. Karena mereka berdosa, betul? Mereka berdosa. Hukum Taurat itu. Dosa apa yang mereka lakukan? Dosa apa? Hukum Taurat itu mata dibalas mata, gigi dibalas gigi. Lah, itu hukum Tuhan. Kalau tidak dilakukan justru berdosa. Ulangan 27 nomor 26. Terkutulah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Oke, jadi kalau ada orang tidak melakukan isi Taurat dengan perbuatan, hanya teori, terkutuk. ya jadi yang Anda katakan kita Kristen menyembah Yudas itu dasarnya apa? Karena yang dibunuh di atas tiang salib itu bukan Yesus. Buktinya mana? Buktinya yang mati itu manusia terkutuk. Yesus kan? Anda ingin mengatakan Yesus terkutuk? Iya, dia menjadi kutuk Karena karena dosa manusia. itu ilmu dari mana? Iya, kan Anda tadi paparkan Galatia tadi Anda bilang kan? Ilmu itu dari mana? Saya tanya dulu. Yesus terkutuk karena dosa manusia, itu ilmu dari mana? Tolong sampaikan ke saya pengen dengar. Saya dekatin kuping saya nih. Itu ilmu dari mana? Kan Anda bilang tadi Yesus, Anda kan Saudaraku, jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Saya pengen dengar. Saudaramu semua pengen tahu.
rindu pingin tahu. Anda mengatakan Yesus itu terkutuk karena dosa manusia. Itu ilmu dari mana? Coba dengarkan kepada saya. Bisik aja kalau Anda malu-malu. Kan tertulis di Galatia 3:13. Kristus Galatia. Berapa jaraknya? Berapa tahun jaraknya terjadinya tragedi penyaliban dengan munculnya surat kepompong dari Paulus Galatia itu? Berapa jarak? Coba ajarin saya. Sekarang fokusannya kemana? Loh, Anda mengajarkan ke saya nih. Saya Sekarang baca Anda Bible. Sekarang gini ya, Anda nanya jarak atau nanya siapa yang disalib? Anda bilang disalib Yudas, saya bilang katakan Yesus. Anda bilang bukan Yesus tapi Yudas. Saya Buktinya tanya mana? apa alasannya? Fokus ke situ aja lah. Apa Sejak tadi alasannya? dengerin Anda ngomong. Apa alasannya Yesus yang disalib? Anda mengatakan terkutuk. Terkutuk maksudnya. Apa alasannya Yesus terkutuk? Anda mencari alasan yang puluhan tahun muncul. Betul tidak? Sekarang Anda membahas yang ada di dalam Alkitab atau asumsi? Saudara, saya rindu berdialog dengan orang Kristen yang paham Bible dan berakal sehat. Iya, oke. Oke? Oke. Terus? Saya coba tatap mata saya, mumpung saya buka kamera. Tatap mata saya, mumpung saya buka kamera. Mumpung ada teman-teman saya ada di sini. Di Kristen itu ada dua buah pedoman. Satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Oke ya. Pada saat tragedi penyaliban, ada buku panduannya berapa di situ? Perjanjian lama ada, perjanjian baru ada nggak? Perjanjian apa? Coba ulang. Perjanjian baru ada nggak pada saat tragedi penyaliban? Ya, di Yesus kan disalib di perjanjian baru. Hai, yang saya tanya pada saat tragedi penyaliban, perjanjian baru ini sudah ditulis belum? Itulah kanonisasi namanya Bang Zuma. Sudah ditulis belum? Sekarang Anda yang bahas yang mana nih? Masalah Capek ini jari capek. Capek. Bang Zuma, Anda membahas mana sekarang? Sejarah Alkitab kah atau pembuktian ayat? Bukan Yudas yang Saudaraku, saudara, pada saat penyaliban, kitab saudara Galatia yang mengatakan berdosa karena terkutuk karena dosa kita itu belum ada kan pada saat itu? Iya, betul, belum ada. Belum. Nah. Kenapa Anda menjadikan itu sebagai alasan? Sedangkan terang sekali penyaliban terjadi disebabkan karena faktor sosial, politik, ekonomi. Enggak, sekarang gini aja Bang Juma, fokusnya itu alasan terkuat yang Anda katakan kenapa kami menyembah Yudas. Dan kenapa Karena Anda yang katakan, disalib itu manusia terkutuk. siapa orangnya? Yang menerima suap. Yudas, maksud Anda. Yes. Terus buktinya mana? Buktinya, saya minta buktinya. Dalil, tadi Bukti Anda apa? bicara sama, tadi Anda cerita Bukti sama apa yang Anda kakak minta? Tadi, dalil, mana dalilnya? Dalil apa yang Anda butuhkan sekarang? Dalil Alkitabnya. Yang menceritakan tentang apa? Yang menceritakan Yudas lah yang disalib. Satu, Oke, di mana? Amsal 17 nomor 23. Oke, Amsal. Orang fasik adalah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang yang benar untuk dibunuh. Ya, terus Anda mengabaikan Matius Amsal 27 ayat 5. 21. Terus Anda mengabaikan Sabar Matius dulu, 27 ayat 5. sabar nanti. Sabar dulu, sabar. Itu adalah pil pahit terakhir yang akan saya beri untuk Anda telan. Oke, siap. Oke. Oke. Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Pengkhianat sebagai tebusan orang yang benar. Sekarang saya tanya, siapa yang fasik antara Yudas atau Yesus? Di mana di situ diceritakan Yudas yang disalib? Jangan mencomot-comot. Ya Allah, ya Gak Karim. nyambung. Gak nyambung nanti. Ya Allah, ya Bang Karim. Zuma, saya tahu arahnya kemana ini. Loh, kalau Anda sudah tahu, ya tinggalkan menuhankan orang yang disalib itu. Kalau Anda sudah tahu. Aduh, Bang Zuma. Terus Loh, kok aduh oke, pula? Tembak aja langsung ke Matius 27 ayat 5 itu maksudnya menunjukkan ke siapa itu? Kalau bukan si Yudas. Oke. Coba Oh, Anda bisa. baca
Matius 27 nomor 5. Ya. Di sabda Alkitab sabda paralel, baca catatan paling akhir di bawah. Mati dalam keadaan seperti itu pada masa itu adalah mati dalam keadaan disalibkan. Baca. Itu Alkitab sabda. Loh, itu Enggak, kan gini kitab aja sudah. lah. Kalau enggak American Standard ke atau Ibrani ke atau Matius LAI ke, kenapa Maksud- tarik ke situ? Lah itu kitab saudara loh. Ada yang bisa buka kamera nggak di sini? Coba. Dinda Kores. Dinda Kores. Matius 2 Dinda Kores. Siap. Buka kamera Aman, dulu Dinda. deh. Aman. Alkitab sabda. Matius 27 nomor 5. Oke. 7. Matius 27 Dibesarin, nomor host. 5. Mat 27:5. Ya, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Tada. Oke. Alkitab sabda. Paralel. Iya udah. Iya. Oh iya. Paralel deh. Paralel. Paralel itu berarti kita ke Matius Alkitab 27 berapa? sabda 25 ya, Guru? Biar gitu. Ya, ayat 5, ayat 5. Nomor 5. Kalau mau Oh, nomor jelas dari 3 juga bisa. 5. Nah, ini udah paralel. Paralel. Nah. Baca dek. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Yo, oke, selesai di situ. Oke, Ya, menggantung diri dalam bahasa Yunani apa coba? Bantu saya untuk jalan untuk lihat. Tunggu. Karena Lai ini suka sekali nipu. Coba. Menggantung diri itu tunggu. Oke. Sabar ya, sabar pelan-pelan. Oke. Wah, kalau kita harus ke sini, Guru, ke Biblos Hub. Tunggu ya. Mat 27 Terlalu repot itu dek kalau ke situ. Udah benar tadi. Iya, ini aku apa? Nyarinya waktu, Guru. Nah, ini nih. Apen Zato. Bible Hub itu terjemahan Indonesia diyunanikan. Nggak bisa dipakai Bible Hub kalau mau belajar pintar, nggak boleh. Paralel yang kita pakai. Kalau enggak Oke. dalam bahasa Inggris saja, Bang. Nah, ini nih, Guru. Apen Zato. Kebetulan saya bisa bahasa Inggris. Nah di situ kita lihat kalau kita berbicara mengenai pergi menggantung diri, kan jelas 4496 itu apa kodenya? 4496. Ah, ini. Nah, di sini Teo ia melemparkan, membuang, menghempaskan, meletakkan, terlantar itu. Ini. Iya. Riptos. Jadi di situ sebenarnya bukan menggantungkan diri. Makanya ada Mantap. keterangan 4496 di sampingnya, apalagi yang di sampingnya? 402. 4402. Oh, ini 402. Iya. Menyingkir. Mengundurkan diri. Menyingkir. Oke. Baca catatan paling bawah sekali. Selebihnya ya kita buka. Di bawah. Yang tadi deh, yang tadi kembali. Ini. Ya, baca paling bawah. Oh, Nah, ini itu, catatan baca full tuh. life ini. Baca. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disurapkan. Duar! Mind blowing. Gimana? Terus dari atas itu gimana tuh? Yang Ya, gimana? Pernyataan atasnya. Mati pada saat Oke, itu. saya jelaskan ya. Matius mengatakan bahwa Matius melihat menggantung diri. Kisah Rasul 1 ayat 18 mengatakan itu apa? Coba.
Tolong bang, sebelah kanan dikit bang. Ya, sebelum ke kisah para apostolos itu, kita baca dulu yang ini ya. Kan di sini dibilang nih, menggantung diri oleh catatan Full Life, ini Alkitab Sabda.org, mati menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalib. Oleh kemana lagi? Gitu loh maksudnya. Itu kan penafsiran kan, bukan saksi. Ini saksi yang mengatakan langsung. Bukan, ini bukan tafsir, ini fakta. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalib, nggak ada cara lain. Gitu loh maksudnya. Fokus ke Matius Pak. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri, itu saksi ya. Kalau saksi berarti dia melihat. Iya. Sekarang Caranya gimana mati menggantung diri kalau pada masa itu? Caranya gimana? Itu kan tafsiran mereka yang itu kan habis itu sebelum ada Lanjut, penjelasan Guru, di bawah penasaran itu dia. kan ada titik. itu sudah dijelaskan. Oke, menggantung diri, oke. Oke. Tapi menggantung diri pada masa itu adalah sama dengan disalibkan. Itu kan sudah titik itu Bang. Mati dengan itu sudah titik Bang. Itu dalil loh. Itu tafsiran. Iya, bukan betul. dalil. Bukan dalil itu. Iya betul. Tafsiran itu. Dengarkan tuh. Mati, coba dibacakan ulang. Mati Nah, sebelum dengan menggantung. pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulakan. Nah, gini loh, jangan pakai pengertian menggantung diri, pengertiannya pakai pengertian 2024. Harus pakai pengertian tahun 30. Gitu loh maksudnya, Gurunda. Ini mereka menceritakan masa itu. Mati dengan menggantungkan diri pada masa itu adalah dengan cara disalibkan. Ini keterangan dari kitab saudara sendiri. Iya, tuh. Iya, saya tahu. Tapi kan di dalam bahasa Ibrani atau bahasa Yunani tidak ada penjelasan seperti itu. Kan? Bahasa Ibrani. Perjanjian baru bahasa Ibrani. Kalau Anda melihat Matius 27 nomor 5 sampai nomor 8, di situ diterangkan kemudian bahwa Yudas bunuh diri. Ya. Lalu kemudian imam-imam memungut uang dan imam yang beli tanah. Kalau Anda membaca kisah para rasul 1 nomor 18-19, yang terjadi apa? Bunuh diri dulu. Yudas beli tanah dulu. Tidak ada imam-imam beli tanah, nggak ada. Jadi kontradiksi antara pemberitaan Matius 27 dengan kisah para rasul 1. Kontradiksi. Maka catatan Matius 27 ini diterangkan menggantung diri pada saat itu sama dengan disalibkan. Oke, saya lanjut Bang. Yang kata Bang Juma tadi itu kontradiksi. Itu bukan kontradiksi Bang Juma, itu hanya timeline, jeda waktu. Nggak bisa. Oke. Kalau Anda semakin aneh kalau begini. Dengarkan. Di dalam Matius 27 diceritakan Yudasnya bunuh diri kan? Iya. Siapa yang beli tanah? Siapa yang beli tanah, Bang Zul? Siapa yang beli tanah di Matius 27? Guru ini lagi. Hujan. Bentar Bang, hujan Bang, nggak terlalu deras soalnya. Waduh, hujan alasannya. Baca dong. Matius 27 nomor 5, nomor 6, nomor 7 dan seterusnya itu Yudas bunuh diri. Setelah melemparkan uang perak koin tersebut, dia bunuh diri. Lalu imam-imam memungut uang. Habis itu imam-imam beli tanah. Kalau di kisah para rasul 1 18-19, Yudas beli tanah. Setelah beli tanah baru bunuh diri. Ya, oke. Kontradiksi. Kontradiksinya di mana Bang? Yang beli tanah siapa menurut Matius? Sebentar, saya buka kisah rasul berapa? Anda belum tahu, Anda gimana ceritanya Anda bisa tahu? Saya udah baca Bang. Kisah para rasul berapa tadi Bang? 1 18-19. Bang Jema, itu tanah udah sertifikat belum? Belum. Oh belum ya.
Tanyain juga yang jadi tuan takurnya siapa, Bang Zuma? Sertifikat mau diambil? Belum, bukan. Oh, bukan. Bukan. Bukan Bang Andi. Kira sertifikat. Cari koin 30 perak. Oh, enggak ada lah. Mau beli tanah. Mana ya? Jawab. Laci belakang yang satu. Yang atas laci belakang. Ayo saudara Zain. Oke bang, lanjut. Gimana tadi pertanyaan apa? Matius 27 ayat 5 kontradiksi dengan kisah para rasul 1 ayat 18-19. Iya. 18-19. Oke, di kisah para rasul dikatakan situ yang beli Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu menjadi sebu dalam bahasa mereka sendiri. Akal dama artinya Tanah darah. Oke. Sedangkan Yang beli tanah di situ siapa, Bung? Oke, di situ Yudas. Oke. Sekarang di Matius 27 nomor 5 sampai 8. Tidak dikali dikeluarkan uang ini ke dalam peti persembahan sebab ini uang darah. Sesudah berunding dengan mereka membeli dengan uang. Itu kan setelah Matius 7 27 ayat 5 kan setelah dia mati, Bang. Kisah Rasul 1 ayat 18 kan sebelum dia mati. Dia beli tanah. Kalau di kisah Rasul para Rasul 1 ayat 18 sampai 19 itu kan dia belum mati. Dia beli tanah. Siapa yang beli tanah di Matius 27 yang beli tanah siapa? Yudas. Kisah para Rasul, kisah para Rasul si Yudas. Yudas. Oke. Kalau di Matius 27 yang beli tanah siapa? Para imam-imam. Tapi kan itu kan dijelaskan di situ, Bang. Yang membelinya karena apa? Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu dari tanah yang disebut tanah tukang perik itu untuk dijadikan perkuburan orang asing. Menurut saudara sama enggak Yudas yang membeli tanah versus imam-imam yang membeli tanah? Itu sama enggak menurut saudara? Beda, kan saya udah bilang di kisah para rasul 1 ayat 18 sampai 19 di situ Yudas kan belum mati. Iya, tahu. Bukan masalah matinya. Ini yang membeli tanah ini siapa sebenarnya? Sudah jelas Bang di situ ya. Penjelasan siapa yang membeli tanah? Yang membeli tanah siapa yang sebenarnya? Imam atau Yudas? Ada dua tanah berarti di situ dibeli. Waduh. Memangnya uang yang diambil Yudas itu berapa keping? Oke. Maka ia pun melemparkan uang Tanah sengketa. dalam air suci. Lalu pergi ke situ menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, uang yang dilempar. Uang yang dilempar. Nah, sekarang kalau Anda berbicara mengenai kisah para rasul, Yudas membeli tanah darah, lalu bunuh diri. Dia tidak melemparkan uang, langsung dia belikan tanah. Ya, terus pertanyaan gimana, Bang? Bukan Iya, kontradiksi. Kalau ada sebuah cerita, dua buah cerita bertentangan untuk menegakkan sebuah informasi, tapi bertentangan, itu tertolak demi hukum, demi kebenaran, tak boleh dipakai. Maka Matius 27 nomor 5, keterangan catatan kakinya di bawah, menggantung diri pada saman itu adalah sama dengan disalibkan. Udah selesai? Ya, oke. Dan juga selesai. Saya fokus Abang ke pembelian tanah atau mengungkap Yudas ini yang mati digantung atau disalib, kan itu saya tanya di awal. Bung, kan kita sudah menjelaskan bahwa yang mati di atas tiang salib itu Yudas. Iya. Penolakan kemudian muncul. Oh, tidak mati disalib. Jadi kalau ketika kemudian Mahkamah Agama mengatakan Yudas mati disalib, ada muncul orang nih protes. Oh tidak. Menurut si A, kenapa Anda mengatakan tidak? Karena dia membeli tanah lalu bunuh diri. Kalau kamu, karena imam beli tanah, Yudas sudah bunuh diri. Mana yang benar? Tertolak semuanya. Itu baru dikatakan keadaan yang sesungguhnya. Makanya Matius 27 nomor 5, catatan kakinya jelas bahwa mati menggantung pada saat itu sama dengan disalibkan. Enggak menjawab. Tidak kuat itu Bang. Loh, ada dua orang datang memberikan keterangan yang bertentangan, itu tertolak itu.
Matius 27 ayat 5 melihat Yudas mati dengan posisi masih tergantung. Sedangkan Kisah Rasul 1 situ menjelaskan apa? Yudas mati sudah terjatuh dan dari tergantungnya itu jatuhlah ke bawah sehingga perutnya tertumpah keluar. Nah, Clear, terus kan? tanah pada saat itu sudah dibeli atau belum dibeli? Abang fokusnya kemana sih ini? Ya, justru itu. Anda menyangga. Saya tanya, sebagai orang yang membawa kabar, saya tanya, pada saat Yudas tertelungkup kemudian dengan perut terburai, tanah di situ sudah dibeli Yudas atau belum? Kalau di Kisah Para Rasul kan di situ kan dia belum. Belum. Ya. Kalau begitu di Matius mengatakan sudah kan? Iya, nggak ada Yang mana yang yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Tidak ada kontradiksi tuh Bang Zuma. Loh. Ada yang membeli tanah lalu mati. Ada yang mati lalu beli tanah. Sudah begitu yang membeli tanah oknum yang berbeda. Masa tidak kontradiksi gimana sih? Di sini kan imam-imam membeli itu kan, membeli tanah itu dengan uang yang dilemparkan Yudas di Bait Nah, Suci. sementara di data yang lain Yudas tidak melemparkan uang. Yudas menggunakan uang itu sendiri, membeli tanah itu sendiri, lalu bunuh diri. Jadi Bang Zuma, ceritanya kan si imam-imam ini kan, ketika mereka sudah dilemparkan uang itu, mereka terima kan, bisa dibaca di situ sudah. Lalu bunuh dirilah si Yudas. Ketika Yudas bisa bunuh diri, taulah mereka Yudas sudah mati bunuh diri, maka mereka mengatakan uang itu uang darah kan. Oke. Atau begini, kita sambung aja deh ceritanya biar kena, biar enak, biar Anda senang. Yudas beli tanah lalu bunuh diri. Setelah bunuh diri, dia bangun lagi, kasih koinnya ke imam-imam, baru imamnya kemudian beli tanah. Gitu aja biar senang deh. Boleh? Boleh kayak gitu? Boleh. Oh, boleh. Supaya nyambung gitu loh, supaya hati Anda senang. Yudas beli tanah, habis itu bunuh diri. Begitu dia ngintip, hidup lagi, kasih lagi koin. Dia kembali ke penjual tanah, koinku kembali, aku ambil lagi koinnya. Loh, tadi Anda mati. Enggak, mau mati lagi nanti. Kasihlah ke imam-imam, mati lagi. Habis itu imam-imam beli tanah, ada 2 tanah katanya. Nah, inilah yang dikatakan Al-Quran, mereka berselisih paham tentang siapa yang mereka. Putus-putus suara Bang Zuma, atau suara saya? Nah, itu dia. Jadi kesimpulannya, betul Kristen 2024 tahun menyembah Yudas. Sepakat? Tidak. Tidak. Oke, sekarang begini, saudara. Oke. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Iblis merasuki Yudas itu Bang sudah nubuatan Bang. Mati meja, balas si anak-anak. Di mana saya dapat judul nubuatan iblis merasuki Yudas? Itu nubuatan dari mana saya lagi? Buatan dari tanah tadi. Dari tanah darah yang dibeli itu. Penghuni tanahnya yang marah. Merasa Ayo saudaraku. Iblis merasuki Yudas tujuannya apa? Untuk supaya Yesus dibunuh, betul? 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 Bilang dong, iya. Iya dong. Sekarang Kristen mau supaya Yesus disalibkan kan? Kira-kira pembeda antara iblis dan Kristen itu apa? Kira-kira nih, antara iblis yang mau Yesus disalib dan Kristen yang pingin kali Yesus disalib itu perbedaannya apa kira-kira? kabur. Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbihi zahira, dan adalah orang-orang kafir penolong-penolong setan
di dalam durhaka kepada Allah. Kan Tuhannya mengatakan, jangan kau bunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang bersalah. Setannya bilang bunuh. Datang Kristen juga bunuh. Maka saya bertanya nih kepada saudara, salah enggak kitab suci saya mengatakan bahwa kalian itu adalah penolong-penolong setan di dalam mendurhakakan manusia kepada pencipta kita? Karena setiap hari Kristen ini mengajak orang menyembah orang yang mati di atas tiang salib. Sementara penyaliban terjadi ulah dari iblis yang mengawali pengkhianatan terhadap Yesus. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis. Nah sekarang permasalahannya adalah iblisnya menginginkan Yesus disalibkan. Dan upaya-upaya itu sering iblis lakukan. Diambilnya Yesus, dibawa ke bumbungan bait suci, ingin dibunuhnya. Banyak percobaan dia dilakukan. Terakhir melalui Yudas. Sekarang permasalahannya adalah, berhasil kasih iblis membunuh Yesus? Benarkah Tuhan melanggar firman-Nya? Orang fasik dijadikan sebagai tebusan, pengkhianat sebagai ganti. Apakah Tuhan ingin ingkar terhadap aturan mainnya? 6 kekejian di dalam 6 kekejian yang dibenci Tuhan, 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti membunuh Yesus yang tidak bersalah adalah kekejian. Mengimani penyaliban adalah mengimani kekejian. Orang yang menganggap kekejian adalah jalan keselamatan, itu namanya pekok. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Masa ada kekejian di mata Tuhan dianggap sebagai jalan keselamatan? Sedangkan Ulangan 11 nomor 1 yang menyebabkan manusia itu selamat adalah mengasihi Tuhan. Apa itu? Mentaati segala perintah, ketetapan, hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan Tuhan. Kenapa justru kekejian yang ditaatin? Kenapa kemudian kekejian itu yang dijadikan sebagai acuan, simbol keselamatan, dengan bangga menggantung di leher salib? Kenapa bisa kayak begitu? Ada apa dengan saudara-saudara kita Kristen ini? Bukankah Yesus sendiri mengatakan satu di antaramu adalah setan, dan tujuan setan ini merasuki Yudas adalah agar supaya Yudas ini disalibkan? Kenapa saudara-saudara Kristen pingin kali Yesus itu disalib? Ada apa dengan saudara saya ini? Karena ini semua Ada apa? Pertama ya, karena bom-bom. kenapa bang? Karena bom-bom pula, betul kali. Yang pertama Bung ya, yang pertama, iblis merasuki Yudas. Belum selesai sampai di situ pekerjaan iblis. Iblis pergi ke imam-imam kepala dan mahkamah-mahkamah agama, sehingga mahkamah-mahkamah agama dan imam kepala orang Farisi kemudian ini melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Tidak puas sampai di situ aja, mereka kemudian menorehkan sebuah keadaan di mana memutarbalikkan keadaan. Yudas tidak hanya sampai kepada poin melaporkan, bahkan berkongko-kongko di dalam menyesatkan kemudian orang dengan mengatakan yang kucium itu adalah Yesus, maka tangkaplah dia. Nah, lalu kemudian ini Kristen belum ada deh, ini Kristen belum ada pada saat itu. Tragedi penyaliban terjadi, ketepek. Nah, apa yang disebut penyaliban? Hening cipta dimulai, tak ada cerita lagi. Yesus telah pergi, orang Yahudi tenang sekali, orang Roma juga lepas tangan, tak ada lagi masalah. Selesai, kita tutup buku. Tok, 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 tok. 30 tahun kemudian muncul buku Matius.
40 tahun kemudian, 60 tahun kemudian, 90 tahun kemudian, 100 tahun kemudian bermunculan buku-buku yang membahas tentang penyaliban. Penyaliban tersebut yang terjadi ratusan tahun lalu, yang terjadi puluhan tahun lalu itu untuk nebus dosa. Penyaliban yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel itu untuk menghapus kutuk Taurat. Penyaliban yang terjadi pada puluhan tahun yang lalu itu adalah untuk mendamaikan Tuhan dengan manusia. Plap, 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 muncul Kristen. Halilintar. Muncul dia menjadikan konsep itu yang tak ada pada sumbernya. Mereka imani, kemudian masuk Belanda ke Indonesia, diaminkan lagi. Bukannya berterima kasih ada pada para apologet Islam meluruskan cerita ini, malah kita dianggap penghujat. Malah dianggap kita ini adalah penista. Dilaporkan. Penghujat, Bang Suma penghujat, penista. Padahal mau sampai kapan kalian hidup menyembah Yudas? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Kalau ada saudara-saudara Kristen, silakan naik ke atas. Kasih saya alasan yang tepat. Kenapa Yesus itu disalibkan? Apa alasannya? Jangan pakai alasan buku yang muncul puluhan tahun, ratusan tahun setelahnya. Jangan. Oke, kita diskusi, Bang. Oke, udah cukup. Ya, silakan. Oke, apa mau kita bahas? Masih masalah itu juga masih mau dibahas? Iya, silakan. Oke, apa tadi pertanyaan Bang Zuma? Coba ulangi, Bang. Apa yang menyebabkan Yesus itu terkutuk? Oke, makasih ya Bang ya. Kita udah berulang-ulang kali bahas ini. Jadi gini, Yesus itu sudah diutus dan telah diutus oleh Tuhan Sang Maha Pencipta untuk membimbing dan menyelamatkan umat manusia, yaitu bangsa Israel pada zaman itu yang sudah jauh dari kata taat kepada Sang Pencipta. Iya, Matius 23, betul. Arti kata lain, mereka sudah tidak kenal dengan Sang Pencipta lagi. Jadi gini, sebenarnya Yesus ini bukan orang terkutuk. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa saya bilang begitu? Dengar dulu, Bang. Kenapa saya bilang begitu? Tidak mungkin seorang yang terkutuk akan diutus oleh Sang Maha Pencipta. Itu yang poin pertama. Poin kedua, kenapa dikatakan di situ Yesus adalah orang yang terkutuk? Terkutuk bagi hikmat manusia, bukan bagi hikmat Sang Pencipta. Yesus dikatakan terkutuk oleh tentara Romawi karena Yesus mengatakan bahwa dia adalah utusan dan anak dari Allah Sang Maha Pencipta langit dan bumi. Jadi mereka menganggap itu hal yang tidak benar, tidak mungkin. Yesus ini terkutuk atau tidak sih sebenarnya? Ya, gimana terkutuk? Gimana kita bisa bilang dia terkutuk? Dia aja diutus oleh Sang Pencipta. Berarti dia tidak terkutuk, Yesus ini? Yesus bukan manusia terkutuk, Bang. Yang mengutuk. Berarti bukan dia yang disalib. Yang mengatakan dia, yang mengutuk dia itu adalah manusia, bukan Tuhan. Abang jangan salah persepsi. Bukan. Ada nggak ayatnya mengatakan? Ada nggak ayatnya yang mengatakan Allah Bapa sendiri mengatakan, Sang Pencipta sendiri mengatakan bahwa Yesus adalah orang yang terkutuk? Tidak, justru karena itu saya berjuang untuk menyadarkan teman-teman Kristen bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Abang bisa bilang yang bukan disalib itu Yesus itu dari mana sumbernya? Loh, kan Yesus bukan orang terkutuk. Memang Yesus bukan orang terkutuk. Berarti bukan dia yang disalib. Manusia yang mengatakan dia adalah orang terkutuk. Loh, Tuhan yang mengatakan yang mati digantung tiang salib itu orang terkutuk. Tuhan yang mengatakan. Di mana ayatnya? Coba. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Coba saya lihat ya bentar ya. Silakan. Pakai kaca pembesar kalau nggak sanggup membaca lagi malam-malam. Mata masih bisa. Kalau matanya sudah buram, pakai ini.
Belum Bang, belum. Ulangan berapa belum, tadi? belum. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Ulangan 21. Sorry ya, bercanda ya, Bang. Ngantuk saya soalnya. Orang WiFi-nya orang yang dipakai. berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, ya. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Pusaka. Jadi di sini di mana dikatakan dia dikutuk oleh Allah? Orang yang digantung disebabkan karena dosa yang dilakukan setara dengan hukuman mati, mayatnya tidak boleh kemudian kau biarkan semalam-malaman. Betul atau betul? Tidak betul, Bang. Mati meja. Barusan Anda baca loh tadi di data Sekarang nomor 20. Saya tanya, Yesus ini orang berdosa atau tidak? Tidak. Tidak. Di sini kan jelas, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Kan gitu. Kan Yesus Jangan kan jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas pada tiang. Ya. Betul? Ya. Betul? Oke. Ya. Pertanyaan saya. Apakah mayat pada saat itu diturunkan segera sebelum Sabat? Iya dong. Diturunkan sore hari. Iya dong. Berarti pola yang dipakai adalah hukum gantung terhadap orang yang setara dengan hukuman mati. Betul atau tidak? Ya, hukuman mati lah namanya itu. Iya, betul. Nah, apakah itu Yesus? Yesus Berarti dia orang terkutuk yang setara dengan dosanya hukuman mati dong. yang terkutuk kan bukan Allah. Bukan Allah. Tadi sudah jelas sekali dikatakan mayat yang tergantung, yang dihukum mati setara dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah tidak boleh menyentuh tanah yang diberikan nenek moyangmu sebagai pusakamu. Nah, itu dialami oleh mayat yang tadi. Yudas diganti Yesus, tak ada yang bisa protes. Orang Yahudi tidak mau tahu. Mau orang Roma nyembah Yudas, orang Roma sembah bom-bom, orang Yahudi nggak mau tahu. Yang jelas mereka terpuaskan. Nabi Isa ke langit, kemudian ada yang jadi korban. Orang Kristen muncul puluhan tahun kemudian, mau dia gantikan itu adalah Yudas, itu adalah Yesus, itu adalah bom-bom, itu adalah Herdi sekalipun. Tak ada urusan siapa yang mau protes. Nggak ada. Makanya ada yang disebut kitab apokripa. Ada yang disebut kitab kanonik. Kira-kira kalau Paulus mengatakan begini, aku heran begitu cepat kau berpaling kepada Injil-Injil yang lain. Itu Paulus loh. Berarti banyak berselebaran cerita-cerita tentang keadaan penyaliban. Benar kan? Tak ada yang bisa. Misalnya nih, ada penulis, misalnya saya hadir. Misalnya saya hadir pada saat itu. Saya menuliskan Yesus mati di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kira-kira yang protes saya menuliskan Yesus siapa? Siapa yang mau protes kira-kira? Imam kepala? Apa urusannya? Mahkamah agama? Apa urusannya? Siapa yang mau protes? Gak ada kan? Saya udah paham. Saya udah paham maksud. Saya sudah paham maksud abang ya gitu ya. Oke. Kalau abang bilang gitu tadi ada Injil kanonik, Injil apokrit ya. Berarti abang punya dong sumber yang lebih terpercaya. Al-Quran. Abang punya sumber yang lebih terpercaya? Al-Quran. Di mana dikatakan? Al-Quran mengatakan kita berbicara Injil bukan Al-Quran, Bang. Nabi saya diselamatkan dari kematian di atas tiang salib. Wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin syubbiha lahum. Itu kitab saya. Seirama Al-Quran kan dengan Quran tulis. Iya, tapi seirama dengan Amsal 21:18, Amsal 11 nomor 8.
seirama Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Coba saya buka. Silakan. Silakan. Amsal berapa tadi ya Bang Bin? Amsal 11 Amsal berapa nomor tadi, Bang? 8. Amsal 11 nomor 8. Ntar saya baca. Iya. Silakan. Amsal 11 nomor 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Terus Siapa yang fasik? Yudas atau Yesus? ya, itu Ya, menurut apa? ya yang terjadi ya. Ya apa? Ya. Iya, Benar itu orang fasik itu Yudas. Yudas. Masya Allah. Pandainya sahabatku ini, yang pasti adalah Yudas. Oke? Nah sekarang baca Amsal 21 nomor 18. Bentar. Oke. Ini saudara saya nih bagus nih. Mau belajar. Amsal berapa? 21 nomor 18. Oke, 21 nomor 18. Baca. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat. Bentar, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Terus Siapa yang fasik tadi? ya, karena dia jahat, ya kita katakan dia ya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Orang jahat ini dipakai ganti sebagai tebusan untuk orang. Dia bukan sebagai tebusan, Bang. Dia jahat bukan sebagai pengganti, tetapi Dalil, jahat kita karena baca dalil, kita baca dalil. Kita baca dalil. Ya, benar. Orang fasik. Kita baca dalil. Nah, orang apa dalilnya? Orang fasik dipakai sebagai Tebusan bagi orang benar. oke. Orang jujur, orang pengkhianat sebagai Iya. Iya oke. benar. Mantap itu dalilnya tuh, sudah nampak tuh. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Al-Quran mengatakan mereka tidak menyalibkan, mereka tidak membunuhnya, melainkan orang yang disalibkan adalah yang menggantikan orang yang diserupakan dengan dirinya. Berdasarkan Amsal ini, siapa yang fasik, siapa yang berkhianat, Yesus atau Yudas? Yang berkhianat itu ya sudah pasti Yudas. Jadi yang menggantikan Yesus tadi yang mau dibunuh sama orang-orang Yahudi itu siapa? Tidak ada, Bang. Loh, Yesus sendiri yang ditangkap. berarti dalil ini harus diganti, saudara Noah. Putar aja dalil ini. Nanti ini kita putar, kita bikin sendiri, kita bikin konsili. Orang baik dipakai tebusan. Jangan gitu Dinda, jangan kita, kepalaku miring juga ya gitu. Orang baik dipakai sebagai tebusan bagi orang fasik. Dan orang jujur sebagai ganti pengkhianat, gitu. Kita ganti gitu ya. Kita bikin konsili baru ya. Enggak, ini kan Amsal ini kan kitab-kitabnya di zaman Raja Daud. Oke, tunggu. Atur napas dulu. Apa yang Anda sebut tadi? Ini adalah kitabnya Raja Daud. Oke. Matius 26 nomor 24. Yesus memang harus pergi meninggalkan dunia sebagaimana apa yang rapuh sudah tertulis tentang dia. Allahu Akbar. Takbir. Di mana? Matius 26 nomor 24. Tolong bantu baca. Adinda Pak Menteri tolong dibuka. Bentar. Suara Bang putus-putus atau jaringan saya kurang bagus. Bantu saya memahamkan saudara Noah. Baca Matius 26 nomor 24. Tolong Dinda dibaca, Dinda. Anak manusia. Matius berapa? Akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Oh, Masya Allah. Tetapi celakalah Goyangkan panggung, tepuk tangan. Allahu Akbar. Nah, gitu dong. Yesus mengatakan, aku anak manusia memang harus pergi meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang ada tertulis. Apa yang tertulis tadi? Yang tertulis di masa Daud. Amsal. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad.
Gimana sahabatku Noah? Masih mau menyembah Yudas? Didengar sana. Gimana saudara? Karena gitu Bang. Apa tuh? Apalagi? Apalagi? Yesus sendiri yang menerangkan Anak manusia akan Gini kan? pergi sesuai Tadi dengan apa yang grapo. Grapo dalam bahasa Yunani, Yang barusan tadi. terjemahan yang sebenarnya ada tertulis. Saudara Bung, Saudara Noah. Saudara Noah. Apakah pada saat Yesus berkata sesuai dengan Matius 26 ini, Roma, Filipi, Ya, Efesus, jaringan saya kurang mendukung nih Bang. apakah sudah Ya. tertulis? Saudara, Jadi gini, di Matius 26 ini kan jelas nih ya, Yesus ini makan Paskah dengan murid-muridnya. Jadi dia kan bercerita. Dia bercerita, anak manusia, aku berkata kepada, ya gini, dari ayat 21 saya baca. iya, Ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang Iya. padanya, bukan aku, ya Tuhan. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Gitu ya. Jadi Oke. Yesus berkata lagi, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Sekarang muncul pertanyaannya, Akan Bung. tetapi celakalah orang yang celaka. olehnya anak Diserahkan. manusia itu Adalah lebih baik kalau dia tidak dilahirkan. celaka. Harus Orang celaka. yang olehnya Harus celaka. Makanya dia harus menjadi pengganti. adalah Oke. lebih baik. Dia tidak dilahirkan. Bagi Oh, dalam orang panjang yang kali, masa nggak hafal sih? kiranya ia- Jadi gini Noah, saudara Noah. Gini, ketika Yesus berkata ada tertulis, konsep-konsep kisi-kisi kurikulum pengajaran dosa-dosa waris yang diajarkan, yang diusung oleh orang Farisi, Paulus diajarkan kepada Roma, apakah sudah tertulis pada saat Yesus berkata demikian? Jawab saya, yang jujur. Saya ngantuk soalnya. Gimana? Di Kristen, Yesus Karena jaringan disalib. saya kurang mendukung nih Bang, ada ngelek-ngeleknya dikit. Oke, saya juga lagi di gunung ini. Untung ada ketua Iya. saya di sini. Jelas sekali suaranya. Di gereja nih, Yesus disalib karena dosa waris, satu. Di gereja Yesus mati karena kutuk Taurat, dua. Yesus mati karena mendamaikan dosa manusia, tiga. Yesus mati karena dia menggantikan anak domba di atas salib. Yesus mati dikarenakan satu orang Adam masuk ke dunia sehingga manusia semua tersalurkan dosa waris. Pertanyaan saya, kisi-kisi yang tadi yang dibangun oleh, yang diusung oleh gereja, apakah sudah tertulis pada saat Yesus kemudian berkata di dalam Matius 26 nomor 24? Itu tidak ada tertulis tuh Bang. Tidak ada tertulis. Karena Yang tertulis dari yang mana? semua itu, Yang tertulis yang mana? jadi dari Amsal semua 21, Amsal 6:16, Amsal 11 nomor 8, Keluaran Itu masih jauh, 23 nomor 7 nomor 8. Itu yang tertulis kan? Ulangan. itu masih Mazmur jauh. Amsal itu jauh, 91. Bang, dengan Yesus. Saudaraku, boleh ndak Dinda Bamtri? Boleh. Tolong tunjukkan abangmu Mazmur 91 nomor 8 atau satu perikop aja deh. Kuatan Satu Yesus itu ada di kitab Yesaya Bang, bukan di Amsal. Amsal itu masih mengenai kisah perjuangan Di dalam Mazmur 91 Dinda nomor 8 atau tampilkan satu perikop biar kita bisa pilih dan pilah. Dijamah dan dijambrek. Mazmur 91. Mulai dari Sabar ya saudara Noah. Nomor 8-nya boleh bacakan saya? oke, nomor 8. Ini. Apa tertulisnya? Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
banget dalilnya Gurunda. Saya bertanya kembali nih kepada ente. Orang Pasik yang tadi yang makan suap itu siapa? Pak Bom kan? Yang ditanya sudah hilang Gurunda. La khala wa la quwata illa billah. Sallu ala nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Itu bagus banget ya, engkau hanya menonton tadi. Dapat aja Gurunda. Kamu yang melantik saya jadi guru, masa saya jadi murid, gimana sih? Engkau hanya menonton loh ikhwan itu. Aduh. Orang Pasik kan. Man huwa Pasik? Siapa tadi orang Pasik itu? Kok. Yudas. Pasik kok pakai tajwid. Kau kalah lagi ya. Kau kalah lagi. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, jadi gimana? Assalamualaikum. Udah Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mazmur 91. Isinoa. Senang saya bisa Engkau hanya langsung sama menonton Gurunda. dengan matamu sendiri. Wajib mantep banget serius. Bang Juma host tidur. Satu persatu berguguran. Linggo. Pasien berikutnya Linggo. Selamat malam. Linggo. Engkau hanya menontonnya Linggo. Linggo Kristen, pemuslim. Saya orang Islam juga. Saya satu kampung dengan Gurunda Suma. Allahu Akbar. Masya Allah, mantap. Subhanallah. Salam kenal saudara Linggo. Dinda Kores. Yes. Di mana Ki? Di Palopo. Kota Palopo, Bang. Oh, di Kota Palopo. Iya, iya. Oh, Ini saya sering ikuti anunya Abang ini. Tapi barusan saya bisa bicara langsung sama Abang. Siap, mantap Oh, iya. Pak Linggo. Masya Allah. Ini yang kursus sama Gurunda, kursus kebenaran udah masuk lagi. Silakan Noah Pasar Ribu. Calon murid Gurunda Juma. Aduh, inilah. Oh, karena di sini hujan. Jaringan ya. Ini Bang, jadi Bamtri kecil suaranya. agak ada gangguan. Bamtri. Iya, iya. Iya, iya. Bukan karena Sabar Mazmur ya, sebelum Bang. kita lanjut ya. Dinda Kores tahu enggak data Mazmur 91 ini? Dari mana acuannya? Lah itu aku aja tercengang-cengang kata Gurunda ini. Itu versi lain. Maksudnya data yang biasa kami gunakan. Nggak tahu dari mana Gurunda. Matius 4 nomor 6. Matius 4 nomor 6. Wah, ini dalil baru ikhwan, jarang dibawain. Matius 4 nomor 6. Tuh Akhi Bantri sambil buka ya ikhwan ya, jadi bisa baca-baca bareng-bareng. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ada tertulis kan? Iya. Tadi Mazmur 91 coba baca nomor 11 nomor 12. Oh, ada lagi. Iya, sambungannya yang tadi engkau hanya menonton. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bah, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Masya Allah, ini kuat banget ini Mazmur 91 nih. Nomor 16-nya boleh baca? Ya? Nomor 16-nya? Oh, masih ada lagi. Dan dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Masya Allah, panjang umur di langit kedua. Satu kali lagi. Ya, mantap kan? mantap banget Gurunda. Wah, kenyang aku gue. Mantap nih. Masya Allah. Jadi iblis kan tahu rahasia-rahasia Tuhan kan? Iya. Iblis mengatakan jika engkau anak Tuhan, ada tertulis tentang engkau, apabila ada malapetaka akan menyentuh dan mendekatimu, maka Tuhan akan mengirim malaikat untuk menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Benar kan? Nah, ternyata pada proses kejadian Nabi Isa diangkat, dia hanya menonton terhadap orang fasik. Siapa yang fasik tadi? Ya makan suap. Mana dalilnya? Amsal 11 nomor 8.
Masya Berarti Allah, yang Pak. disalibkan ini adalah orang fasik, yang menonton ini adalah orang yang benar. Engkau hanya menonton kecelakaan, pembalasan terhadap orang yang fasik. Apa maksud data 16-nya? Dengan panjang umur aku akan kenyangkan dia. Apa maksudnya itu? Itu bercerita apa itu? Berarti itu akan diselamatkan dan tidak akan merasakan Kelaparan, masih di atas, dia nggak perlu makan dia. iya, mantep banget Gurunda. Langit kedua, Ikhwan, langit kedua, ini korelasinya. Berarti ini Sekarang pertanyaan saya, sabar dulu. Pertanyaan saya kepada Dinda Kores. Kira-kira Yesus terangkat ke langit menggunakan kain lenan atau dalam keadaan telanjang? dalam keadaan menggunakan kain lenan tentunya Gurunda. Nggak mungkin, nggak mungkin. Kok bisa? Nggak mungkin, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Kenapa nggak mungkin Gurunda? Karena kain ketika naik menembus itu hancur dia, Oh iya, benar. hancur. Maka dia harus telanjang naik ke atas. Matius, Lukas, Markus 14 nomor 52. Coba Anda baca, Dinda baca. Siap, Markus 14 nomor 52 meluncur. Markus, keluarlah kamu. Markus 4 nomor 52. 14. Markus berapa Gurunda? 14. Markus 14 nomor 50, 51, 52. Oke. 50, 51, 52. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang pemuda pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Menggunakan kain Masya apa? Allah. Kain lenan Gurunda. Yohanes 13 nomor 4. Yohanes 13 nomor 4 kita baca dulu. Yohanes 13 nomor 4. Mana dia? Ini gue sambil buka yang kertasnya ini. Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai dan ia bawa dan mengikatkannya pada pinggangnya. Sehelai apa? Sehelai apa? Sehelai kain lenan yang ditanggalkan oleh Yesus naik ke langit. Mantap Gurunda, ya Allah, keren. Lalu apa yang terjadi kemudian? Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka berada dalam lautan tipuan. Orang yang sementara tertipu itu tidak akan pernah sadar kalau dirinya tertipu. Kalau ada orang sadar pada saat tertipu, tidak ada yang dikatakan penipu. Ada dikatakan tertipu karena dia di dalam lingkaran tipuan yang mereka sedang alami sekarang. Makanya apa bukti mereka dalam tipuan? Dari hasil rekayasa tipuan yang mereka buat makar. Siapa yang terkutuk antara Yudas atau Yesus? Jawaban mereka Yudas. Betul ya? Siapa yang disalib? Yesus. Yesus. Nyambung nggak di sini? Nggak nyambung dong. Nggak nyambung Gurunda. Kenapa itu bisa terjadi? Boleh baca Yeremia 23 tentang nabi palsu dari Yerusalem, nomor paling terakhir. Yeremia 23. Nomor paling akhir. Nomor paling terakhir berarti itu di 174 ya Ikhwan ya. Di sini dikatakan Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Harus dengan dangdut juga, Bang Kores. Yes. Harus dengan nada dangdut juga ini. Oh, Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa bisa ada aib ini dikekalkan bagi Yerusalem? Kenapa? Karena nabi-nabi palsu Yerusalem kefasikannya menyebar kepada seluruh dunia. Baca dari data-data sebelumnya di atas. Iya, ini tahu banget aku. Yeremia 23:15 itu Gurunda. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi.
Nabi apa? Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem, loh kok Yerusalem ya, bukan Arab ya, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Satu lagi boleh? Boleh banget Gurunda. Kisah para Rasul 13 nomor 1. Kisah para Rasul. Wah, ini Gurunda dalil semua, gimana dibilang menghujat ini, keluar dalil semua. Kisah para Apostolos 13 Nomor 1, number 1. nomor 1. Oke. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Saulus nabi dari Saulus Yerusalem. nabi. Mantap bener Gurunda. Kefasikannya menyebar sampai ke Seluruh Indonesia. negeri, nyampe ke sini. Yang bawa Dan si Albert terkait QQ. pengajarannya akan menjadi aib yang kekal sampai selama-lamanya. Mantap. Tepuk tangan dulu Ikhwan untuk Gurunda kita. Semua emot tepuk tangan Ikhwan. Ya, kita tunggu Mbak D dulu nongol. Dia lagi sholat isya katanya. Wih mantap. Kakak ipar. Aib yang kekal loh. 2000 tahun kurang kekal apa coba? Itu udah terbukti aib yang kekal, masih aja kalian imani. Aduh, kayak mana ini kawan-kawan? Makanya kayak Noah, belajar gratis, bertanya dijawab gitu, nggak membantah. Ya Noah ya, itu lo dikasih jaringan jelek itu supaya nggak bantah-bantah gitu loh. Ya silakan Noah. Mau nanya apa lagi? Saya tutup kamera dulu ya. Udah. Gimana? Siap, Harus Gurunda. mau lanjut yang tadi atau gimana Bang? Tunggu Gurunda minum dulu. Gurunda kalau minum harus lepas masker, baju sama kaos kaki. Tunggu ya. Ya, celananya jangan dilepas. Celana jangan. Enak aja lu. yang dilepas. Ya masih denger. Alhamdulillah. Oke, gasken. Gaskeun. Udah tersadarkan Pak Noah? Tercerahkan? Enggak, bukan masalah. Ini sekarang bukan masalah tersadarkan atau enggaknya gitu kan. Apanya dong? Jadi gini, memang kalau dari ayat-ayat yang sudah kita baca ya, memang kalau dari pemahaman kita, hikmat manusia memang seperti itu. Tapi belum tentu dari hikmat sang pencipta itu artinya seperti itu. Karena kita kan mengartikan kan dari pemikiran ataupun dari arti kita sebagai seorang manusia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jikalaulah memang kawan-kawan di sini semua menganggap kitab ini adalah kitab karangan, kenapa enggak yang baik-baiknya aja ditulis gitu? Kenapa harus dibikin kontroversi seperti Memang ini berat misalnya? loh Pak Noah, memang berat ini. Anda itu. harus mati-matian membantah narasi Gurunda tadi dengan data-data. Kenapa? Kalau bukan Yesus yang disalib, nggak ada Tuhanmu loh. Makanya harus bagaimanapun Kalau nggak ada harus. Tuhan. Tuhan saya ada. Kalau bukan Yesus yang Tuhan disalib, saya itu Allah yang Esa, Kak. Yudas Tuhanmu Udah. ya. Enggak Allah yang Esa itu Tuhan saya. Dia tidak menuhankan Yudas. Yesus. Berarti Yudas Yesus. tidak menuhankan Yesus ya. Berarti Yudas yang di karya keselamatanmu Yudas ya. Pasti nggak terima kan? Yo, kok karya keselamatan? Karya keselamatan itu tetap dari Allah yang Esa. Tuhannya Allah yang Esa, Bunda, bukan Yesus. Terus Yesus itu apa? Apa Iya. Yesus bagi kamu? Yesus ini sama seperti nabi-nabi yang sebelumnya ya, Nah, yang udah mulai sadar tuh Gurunda, Tentu. udah mulai sadar. Alhamdulillah.
Bukan mulai sadar, memang pemikiran saya seperti itu. Suaranya Iya, dari Bang- dulu saudara Noah memang tidak menuhankan Yesus. Beliau Bukan menganggap masalah sadar atau enggaknya, memang Yesus itu pemikiran saya nabi. seperti itu. Ya, ditugaskan untuk memberitakan firman wahyu, ajaran tentang masalah kehidupan, aturan sosial dan semuanya untuk tetap taat kepada satu Sang Pencipta, Allah yang Esa. Itu tujuan utamanya kan gitu. Nah, tetapi melalui masing-masing nabi pada zamannya masing-masing kan seperti itu. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu. Aduh. Iya, kalau sudah tidak menuhankan Yesus dan menganggap Yesus itu hanya utusan atau nabi, ya berarti udah benar tuh konsepnya. Dan menuhankan Allah yang Esa katanya kan? Belum bener akhi, kan masih percaya ini penyaliban manusia nebus dosa. Enggak bang, itu bukan dia disalibkan itu bukan menebus dosa. Gitu. Memang sebagian Apa satu lagi Kristiani, kebenarannya? Beda lagi. ya gini, memang sebagian, memang ya oke lah. Kalau teman-teman juga yang lain Kristen mendengarkan saya, mereka mau menganggap saya berkata melalui buah pikiran saya sendiri, itu terserah mereka. Tapi kita diciptakan punya akal gitu ya. Jadi begini, kalau teman-teman Kristen yang lain itu hampir ya, bukan hampir lagi, 90% saya katakan itu meyakini itu namanya Tritunggal. Terus penyaliban Yesus itu sebagai penebusan dosa umat manusia atau dosa waris lah ya yang kita bilang, yang mulai dari manusia pertama itu Nabi Adam sampai kita saat ini. Tapi kalau menurut saya itu bukan, walaupun saya tidak punya data untuk mengatakan itu dari Alkitab, tapi saya katakan itu bukan. Jadi ini Jadi penyaliban buat apa penyaliban kalau di Noah? Langsung aja lah. Jadi ini sama halnya seperti perjanjian Tuhan dengan Abraham. Samalah. Enggak, langsung aja. Penyaliban itu fungsinya buat apa kalau bukan nebus dosa di Noah? Oh gitu. Kenapa sih ini kafir-kafir di typing ini? Kenapa sih kalau kita ngomong? Bunda nanti dulu nanggapin ya, biarin Noah dulu supaya maju terus. Kafir-kafir di typing ini laknatullah. Nggak boleh gitu. Ini apa Noah? Apa jadi buat apa fungsinya penyaliban kalau bukan nebus dosa? Gini, kalau sekarang saya tanya sebentar ya sebelum saya jelaskan, abang percaya nggak orang mati bisa hidup kembali? Iya, terus? Nggak percaya apa nggak? Percaya, ya. Enggak, udah mati nih, memang benar-benar mati, udah ditusuk perutnya. Iya kan, kita kan sama-sama agama yang percaya hari kebangkitan lah. Iya, maksud saya sekarang loh, abang percaya nggak ada orang yang mati hidup Percaya. lagi? Di kami ada dua nabi yang ngebangkitin apa namanya? Orang mati. Satu Nabi Isa, dua Nabi Hizkil. Terus? Iya, mustahil kan, tapi kalau untuk manusia sendiri yang melakukan itu. Lah itu nabi kan orang bukan Pokemon. Iya, maksud saya Nabi kan. Muhammad pernah Bang Kores. Oh, itu aku belum tahu ininya. Nah, Jadi terus ini salah satu pertama kematian Yesus ini adalah kehendak Tuhan Sang Pencipta ya, bukan kehendak Yesus sendiri. Karena sebelum dia disalibkan, dia berkata kepada Tuhan, dia berdoa, jadilah kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendakku. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus ini disalib ya karena ketaatan dia, mulai dia dilahirkan sampai dia mati, dia tetap taat, dia tidak membantah, dia tetap mengikuti aturan main yang diberikan Tuhan kepada dia. Itu ya. Yang ketiga, berarti Yesus bukan orang yang terkutuk ya? ya bukan orang terkutuk, karena yang mengatakan terkutuk itu adalah orang bangsa Israel yang tidak percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Plus. enggak, yang gua tanya penyaliban fungsinya apa buat Noah kalau bukan nebus dosa itu loh. Langsung aja. Iya. Jawab aja Ya kan, karena pertanyaannya, jangan bertanya. Iya, karena saya kan menjelaskan supaya makin lebih paham yang teman-teman di bawah. Berbelit-belit. Gitu.
Makin ribet Bang Noah. Langsung aja kenapa? Iya Apa nanti fungsi penjelasannya Allah nanti. menjadikan- Gini loh etika dalam berdialog itu. Jawab dulu yang ditanyakan, baru penjelasan atas jawaban tersebut, gitu loh. Nah sekarang pertanyaannya, fungsinya apa kalau bukan nebus dosa penyaliban itu? Fungsinya untuk ya Tuhan menunjukkan bahwasanya Tuhan itu berkuasa di atas segala manusia yang ada, segala makhluk hidup yang ada di muka bumi. Oh, gitu aja berarti ya. Karena mustahil bagi seseorang yang manusia yang sudah mati bisa hidup kembali, itu untuk manusia sendiri melakukan itu mustahil. Kalau bukan Tuhan siapa yang melakukan? Kan begitu. Jadi cuma itu aja fungsinya, itu menunjukkan kuasa Tuhan kepada manusia saat itu, gitu ya berarti ya. Ya itu Bang. Oh sederhana sekali. Ya udah lanjut. Untuk menunjukkan kuasanya Tuhan dengan membunuh utusannya gitu ya. Bukan dengan membunuh utusannya Bang. Iya kan sama tuh, membunuh Yang Yesus yang membunuh kan bukan bukan Tuhan. Oh, lalu siapa yang membunuh? Yang menghilangkan nyawa menyalibkan. Yesus itu siapa? Iblis. Yang menyalibkan lah. Siapa? Yang mereka yang menyalibkan lah. Oh berarti hilangnya nyawa Yesus itu bukan karena kehendak Tuhan ya, bukan karena kuasa Tuhan ya, tapi karena orang yang menyalibkan. Ini beda lagi nih Bunda Rahma. Kalau si Yusuf dulu katanya iblis, setan. Beda. Bang Noah katanya yang mencabut nyawanya itu adalah orang-orang yang menyalibkan. Berarti Pilatus ya Bang ya? Pilatus ya mereka lah. Bis. Hebat kali Pilatus daripada Yesus. Pilatus yang telah menciptakan Tuhannya Kristen berarti. Bersyukur, berterima kasih tuh pada si Pilatus itu. Orang-orang Kristen ya, kecuali Bang Noah. Karena Bang Noah nggak percaya tadi kan. Kalau menurut pribadi ya, Udah nggak percaya. Bang Noah, Ya. seluruh ya, ini banyak sekali tentara di muka bumi ini. Sehebat apapun tentara yang ada di Amerika gitu, apalagi yang di Rusia, siapapun itu, yang paling hebat, number one di muka bumi ini adalah tentara Romawi. Kenapa? Karena satu-satunya tentara di dunia ini yang pernah membunuh Tuhan hanya tentara Romawi. Betul apa betul? Nggak tahu saya Bang, saya nggak pernah cari tahu masalah itu. Nah yang bunuh Tuhanmu siapa? Saya yang bunuh Tuhan. Emang Tuhan bisa dibunuh Bang? Loh yang mati disalib bukan Dia Tuhan? nggak menuhankan Yesus Bang Hendi, dia nggak menuhankan Yesus. Oh, Ini agak beda nih, Kristen Bang Noah ini agak beda nih. nomor ya Kristen lain lah ya. Ya buat Kristen yang lain tuh pertanyaan yang tadi tuh. Ya udahlah Bang Noah, kalau begitu kembali ke topik tadi aja. Ya itu bisa Bang, boleh. Jadi berarti menurut Anda itu udah setuju ya bahwa bukan anaknya Maria yang disalib gitu ya? Yang disalib adalah Yudas, betul ya? Yang disalib tuh tetap Yesus Bang. Udah diterangi Banyuma panjang lebar tadi. Benar. Tapi tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya Yudas telah menggantikan Yesus disalib. Tapi kalau ada dalil kayak gitu, Abang bisa berdalih. Saya kasih dua pertanyaan sederhana sebelum ke Banyuma. Yesus itu orang fasik atau orang baik? Orang baik, orang benar, orang yang tidak berdosa. Orang benar ya. Apakah yang disalib itu orang benar atau orang fasik? Ya, kalau seharusnya yang dihukum itu memang harusnya orang yang jahat. Oke, berarti Yudas. Kena udah Banyuma, lanjut. Udah. Seharusnya. Tetapi kan Tuhan punya rencana lain. Itulah yang jadi permasalahan. Nah, mana rencana Tuhan itu? Yang Anda maksud rencana Tuhan itu punya rencana lain itu yang mana? Di mana rencananya? Di gereja Kristen? Enggak. Karena yang harusnya dihukum mati itu kan, apalagi salib
itu udah dahsyat kali lah ya di zamannya. Tetapi kenapa bukan orang yang benar-benar jahat yang disalib? Kenapa harus Yesus, orang yang tidak berdosa, yang datang dan tujuannya diutus memang untuk dan oleh Tuhan sendiri Karena membenarkan umat manusia? Berarti kan Tuhan punya rencana lain di atas segala yang telah terjadi. dari mana Anda tahu? Ya, saya tidak tahu dari mana-mana. Ya, pasti Tuhan yang punya rencana. Amsal 3 nomor 5. Ya. Janganlah kau berpegang kepada pikiranmu sendiri, tapi berpeganglah kepada firman Tuhan. Tadi saya uraikan firman Tuhan, tapi Anda berpegang kepada pikiran Anda sendiri. Enggak juga, Bang. Loh, tadi Anda mengatakan Tuhan punya rencana lain. Itu dari mana Anda tahu? Ya, karena yang seharusnya yang seperti yang tertulis di Amsal kan yang harus mati di kayu salib itu, yang harus dihukum mati seperti itu adalah orang yang berdosa, kan gitu. Iya. Ah, tetapi kenapa kok jadi tidak orang yang berdosa yang dihukum mati? Kata Kristen kan? Ya, kata Injil. Nah, itu dia. Makanya saya bilang tadi, kitab Anda itu ditulis pada saat itu atau pada saat setelahnya? Karena Yesus mengatakan anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis. Jadi Injil itu bertahap ya, bukan sekali nulis. Injil itu bertahap. Iya, gini saudara Noah. Pada saat Yesus berkata, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis. Apa yang Anda pahami di situ? Iya, saya udah ngerti masuk pertanyaan Abang. Berarti dari perjanjian lama. Berarti kepergian Yesus harus berdasarkan perjanjian lama. Ya. Itu rencana Tuhan. Terus kenapa saudara mengatakan Tuhan punya rencana lain? Maksudnya Anda ingin meloloskan rencana iblisnya gitu? Ya, sekarang gini aja, logika aja Bang. Itu ada benarnya juga yang saya bilang, bukan saya membenarkan diri. Karena memang menurut perjanjian lama kan memang harusnya orang yang jahat, kan gitu. Nah, tetapi kenapa di perjanjian baru kenapa di perjanjian baru yang tidak berdosa, bahkan yang diutus oleh Tuhan sendiri yang harus mati, kan gitu. Iya, kenapa? Nah, ini kan jadi pertanyaan kenapa? besar. Kenapa? Itu saya tidak tahu. Nah, sekarang coba pakai logika nih. Yang mana yang benar, firman Tuhan atau hasil penyelidikan? Ya oke. Sebenar-benarnya segala sesuatu tetap yang paling benar adalah Tuhan di atas segala kehendaknya. Itu pertama. Ya sudah. Berarti kehendak Tuhan yang harus terjadi kan? Benar. Jadi yang kedua, gini. Dari sejarah Matius ini memang adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus sendiri, Bang, begitu. Iya, Matius, iya. Tapi penulis Matiusnya? Matius dari Lewi, seorang pemungut cukai. Bukan. Coba baca Matius 9 nomor 9 tuh. Itu saya udah cari referensinya bahkan dari Wikipedia. Semua itu sumbernya itu juga kok, Bang. Mana ada? Sudah sangat sumbernya itu juga kok, Bang. Sudah sangat jelas di situ. Sudah sangat jelas Matius 9 nomor 9 yang menuliskan buku Matius itu bukan Lewi. Coba Matius 9 nomor 9 coba dibacakan. Enggak diketahui, nanti di abad kedua baru dikasih nama Matius itu buku. Berarti siapa dong kalau bukan muridnya Yesus sendiri, Matius yang menuliskan? Enggak dikenal. Lukas aja sendiri mengatakan banyak orang yang menuliskan. Lukas sendiri yang mengatakan begitu. Banyak orang yang menulis. Bahkan Paulus mengatakan aku heran. Coba ya, silakan. Ini kan dapat dari Katolik ini ya. Dibesarin. Dari Katolik, coba kita terjemahkan ya. Ini Katolik Society. Yang ngarang nggak pernah sholat Jumat, nggak sunat. Ini kita copy aja ya. Ini kan bahasa Inggris. Coba kita translate. Nih. Penulis Injil yang menyandang nama Matius juga tidak diketahui secara pasti, secara umum,
diterima bahwa penulisannya bukanlah Rasul Matius. Penulisnya mungkin adalah seorang mu'alaf Yahudi yang akrab dengan hukum para nabi tradisi Yahudi dan harapan-harapan mesianik. Ini membaca. Seringnya menunjukkan bahwa pembacanya sebagai besar adalah orang-orang yang berpindah agama dari Yudaism. Beberapa orang berpendapat bahwa karena pandangannya Ini membaca aja susah gimana. Dan kebetulan terhadap orang Yahudi. Bukan Matius, ini menurut Catholic Society. Kalau masih kurang banyak data lagi kok. Tapi yang saya baca ini dari sumber Wikipedia, Bang. Berarti itu kalau Wikipedia itu udah ya. Ini langsung kalau Wikipedia bisa semua nulis, Bang. Ini langsung Wikipedia bisa diedit, Bang Noah. Saya pun bisa edit. Bisa diedit, Bang. Betul. Ini Tapi kalau Katolik langsung nih. Masih kurang lagi, ini saya tunjukkan lagi. Itu tadi yang ini. Catholic Identity. Nah ini Catholic Identity. Nih. Ini yang Catholic Society ya. Bentar, kan ini. Nah ya. Oke. Tidak penting siapa penulisnya. Yang pastinya ayat itu sudah tersebar luas mulai dari dulu sampai sekarang. Katolik.com. Apa katolik.com? Pertanyaan saya satu ini sama bentar, Bang. semua. Bentar bang. Ini kita apakan ya? Kita translate. Ini dari katolik.com. Katolik.com. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sebenarnya bukanlah penulis Injil. Kami tidak tahu siapa sebenarnya yang melakukannya. Mereka tidak disebutkan namanya dan namanya hanya tidak dicantumkan sampai abad kedua. Oke lah kalau masalah penulis ya, karena banyak juga sumber memang ada yang bilang Matius, ada yang bilang ini, bilang itu, jadi sedikit jadi kontroversi. Baik, karena agak sedikit gimana gitu membingungkan, saya punya satu pertanyaan. Kalau misalnya penulis Injil Matius ini tidak jelas siapa, bisakah abang-abang di Komal ini terangkan atau kasih tahu sama saya siapa yang menulis Injil Matius ini atau yang menulis kitab Injil ini dari sumber Al-Qur'an? Saya jawab. Ya, silakan, Bang. Baik. Al-Qur'an menjelaskan kemudian, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Lalu ayat selanjutnya mengatakan, Fawailul lil ladina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Dan di antara mereka orang-orang Yahudi, ada di antara mereka yang buta terhadap kitab-kitab terdahulu, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Maka celakalah orang-orang yang menuliskan sebuah buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian mereka berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka sendiri, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Jadi Al-Quran menerangkan orang-orang Yahudi di antara mereka ada yang menuliskan sebuah kitab, menuliskan sebuah buku, lalu mereka mengatakan itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Inilah yang terjadi dengan kitab saudara. Makanya kami tidak pernah mengakui kitab saudara itu adalah Alkitab, tidak pernah mengakui kitab saudara itu adalah Injil, tidak pernah. Karena kitab saudara itu dituliskan oleh orang-orang yang tidak dikenal,
yang hanya berangan-angan dan menduga-duga. Lukas 1 Anda baca, Theophilus yang mulia, banyak orang yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita dari saksi semula sebagai saksi firman. Untuk itulah kemudian saya merasa terpanggil untuk melakukan penyelidikan dan menyusunnya kembali untukmu. Itu dia nyusun berdasarkan penyelidikan, bukan berdasarkan pewahyuan. Itu jelas itu. Gimana dengan perjanjian lama? Kalau menurut Anda? Perjanjian lama pun dikatakan oleh Al-Quranul Karim, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Itu Al-Quran terangkan seperti itu. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil? Makanya di dalam kitab saudara itu, kitabnya orang Yahudi di ulangan nomor 4, di situ jelas dikatakan di data 2, 3, 4-nya apa dikatakan? Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi apa yang ada di isi kitab ini. Artinya indikasi penambahan dan pengurangan itu akan terjadi di kitab tersebut. Makanya Musa di dalam kitab Ulangan mengatakan, sedangkan aku masih hidup di tengah-tengah kalian, kalian telah melakukan pembangkangan kalian terhadap Tuhan, apalagi nanti setelah aku mati. Coba, Musa loh berbicara kepada orang sesamanya, apalagi nanti setelah aku mati. Sedangkan Kristen itu ribuan tahun setelah Musa. Makanya yang sampai di tangan Kristen pada masa abad ketiga sebelum Masehi hanya kitab Septuaginta. Dalam bahasa, iya betul. Coba Bang, buka Yeremia 8 ayat 8 Bang. Oh, oke, itu bentar Bang. Saya tanya dulu, masih mau bertanya kan masalah Injil dengan Taurat tadi atau Perjanjian Lama. Oke, berarti menurut yang abang pahami atau yang abang baca dari ayat-ayat yang lain, bahwa Injil dan Alkitab lah ya, kita bilangnya Alkitab yang beredar ini adalah kitab palsu, begitu Bang? Bukan palsu, itu asli buatan tangan orang-orang yang tidak dikenal, asli itu. Iya, maksudnya palsu ini kan berarti bukan firman Tuhan. Nah, itu baru betul. Itu maksud saya. Berarti Sedikit Bang. bukan firman dari Yeremia Tuhan. 8 ayat 8. Mengapa kamu berkata aku bijaksana dan memiliki Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Oke, jadi gini. Karena Abang Juma juga tadi udah bilang bahwasanya Injil yang beredar sekarang, Alkitab yang beredar sekarang adalah kitab asli buatan manusia, bukan firman dari Tuhan. Yes. Kalau gitu, Al-Quran adalah kitab asli yang langsung firmannya dari Tuhan, begitu Bang? Iya, betul. Oke. Saya ingin tahu Bang, saya pingin sekali. Siap. Mengetahui firman Tuhan yang asli, yang berupa Injil. Iya. Di mana kira-kira bisa Abang tunjukkan sama saya? Oke, saya tanya dulu pada saudara. Injil itu kitabnya siapa? Ya, yang diturunkan kepada Yesus. Untuk? Ya, untuk memperbaiki kehidupan lah Bang. Iya, manusia. untuk bangsa siapa? Untuk bangsa siapa? Ya, untuk bangsa Israel diutus. Nah, terus tadi. Tapi kan yang ada di tangan Anda itu kan bukan Injil kan? Iya, makanya saya bilang itu untuk bangsa siapa kan, berarti karena itu palsu, bukan firman Tuhan, berarti itu kan bohong. Makanya saya tanya, tunggu. bangsa siapa dong? Untuk Bani Israel kan? Ya, tapi Abang bilang yang ditulis di Alkitab itu palsu, berarti bukan. Saudara bukan Bani Israel masalahnya. Kristen itu bukan Bani Israel. Sampai kapan saya harus menjelaskan itu, Bang? Iya. Saya bukan Bani Israel, saya orang Oke. Jadi Alkitab yang sekarang yang saya pegang ini kitab palsu, bukan firman Tuhan. Kan gitu. Bukan firman Tuhan, itu asli, tapi bukan firman Tuhan. Terjemahan dari tulisan-tulisan orang yang bukan firman Tuhan, tapi hasil penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, betul. Iya. Berarti yang aslinya kayak mana isinya Bang gitu? Apa surat-surat apa aja? Gitu? Aslinya ini datangnya kepada siapa? Ya, kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Yesus. Iya, kepada Yesus. Itu berarti udah mewakili untuk Bani Israel. Gitu aja, simpel aja. Iya kan?
Sekarang permasalahannya, ketika saya mengatakan kitab Anda asli dari hasil penyelidikan, coba Anda baca Markus 14 nomor 1. Betul. Tapi apakah manuskripnya ada gitu? Wallahu alam bisawab. Makanya saya ketanya, Yesus diceritakan oleh Markus, dia ke Galilea pada saat Yohanes ditangkap dan Yesus memberitakan Injil Allah. Mana tuh Injil Allah itu benar. mana? Tapi kan pasti manuskripnya ada, Bang. Pasti dituliskan. Kira-kira kalau Yesus aja ditolak oleh sebangsanya, muridnya dibasmi kemudian oleh sebangsanya, kira-kira masih ada dari musuh-musuh Yesus yang menyimpan manuskripnya? Ada. Tapi dia punya murid. Iya, muridnya dibasmi enggak? Muridnya punya teman-teman, punya keluarga. Saya tanya dulu, murid-muridnya dibasmi enggak? Ya, dibasmi kan, tapi setelah lama Yesus meninggal. Iya, makanya saya katakan, kalau Yesus dan muridnya aja ditolak, kira-kira ada nggak musuh-musuhnya yang melanggengkan kemudian kitab mereka? Ya kalau abang bicara seperti itu, ya kan, sama dong dengan halnya Nabi Muhammad itu. Oh, nggak bisa. Kan meninggal dunia juga, teman-temannya juga, sahabat-sahabatnya kan mati juga. Nggak bisa sama. Coba gini, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber firman, Yesus alaihissalam atau Isa alaihissalam sebagai sumber firman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Contoh, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sahabatnya kalau 10 di hadapannya, 20 di hadapannya, 40 di hadapannya, 100 sahabat di depannya, maka semua lisannya, bunyinya, makhrajnya akan sama dengan bacaan itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mereka apakan ayat itu? Dihafalkan. Setelah kemudian perang terjadi, banyak para penghafal Quran kemudian meninggal, maka mereka bersepakat untuk segera membukukan hafalan-hafalan mereka. Tamat, selesai. Tersebarlah kemudian bacaan-bacaan itu, penghafal tersebar sampai kemana-mana. Ingat, sahabat-sahabatnya ketika mendengarkan bacaan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, maka semua sahabat menyuarakan bacaan yang sama. Berbeda Yesus sebagai sumber firman. Yesus berkata, misalnya nih, tiada kemilau seindah sangsil. Siapa yang mendengarkan dan menghafal data itu? Siapa? Tapi dia punya murid, punya sahabat. Ya, siapa di antara muridnya yang mendengarkan itu? Ya, karena abang bilang tadi Injil aslinya tidak ada lagi, ya mana kita tahu siapa, ya kan? Nah, saudaraku, makanya saya kata gini, Anda coba buka Markus 14 nomor 1, Yesus membacakan, mengajarkan Injil Allah. Enggak, saya nggak mau, Bang, karena abang udah mengatakan itu adalah bukan firman Tuhan. Jadi saya mau abang membacakan dari aslinya gitu. Dengarkan dulu saya, dengarkan saya. Ketika abang berani mengatakan kitab yang beredar sekarang ini adalah kitab palsu, berarti abang harus punya sumber yang aslinya, baru abang bisa menyatakan itu palsu. Dengarkan saya, dengarkan. Saya gitu. tidak pernah, dengarkan. Saya tidak pernah mengatakan. Dengarkan saya. Bilang palsu, berarti abang punya yang asli. Saya sebenarnya bingung sama Anda ini, waras atau gila Anda ini. Saya tidak pernah mengatakan kitab Anda palsu. Saya mengatakan kitab Anda itu asli. Buatan manusia, kan? Buatan manusia. Kalau dia asli buatan manusia, saudaraku, berarti dia sama seperti buku kimia, buku fisika, buku matematika, buku biologi. Itu sama kedudukannya. Maka sebagai buku matematika ada bacaan di dalamnya. Di Markus 14 nomor 1, Yesus memberitakan Injil Allah. Yang asli itu Injil Allahnya. Iya. Ya mana pasti, Bang. Sama pertanyaan saya dengan Anda sama. Mana Injil Allah yang diberitakan Yesus itu? Mana kan gitu. Iya, Anda aja bingung apalagi saya. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab
qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal katsir wa ya'funa an katsir wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, wahai pengikut Nabi Isa, wahai pengikut Yesus dari Bani Israel, sungguh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak hal dari kitab yang kalian sembunyikan itu dibiarkan untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Mari kita takar kebenaran Al-Quran ini. Al-Quran mengatakan Rasulullah Muhammad SAW datang untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Nah, kalau ahli kitab tidak menyembunyikan Injil Allah, tolong orang-orang Kristen yang jago-jago penggawa-penggawa, apalagi kalau ada yang mengaku logat timbunan, tolong tunjukkan. Loh, kok baru disebut langsung lari? Tolong tunjukkan Injil yang datang kepada Nabi Isa atau Injil yang diajarkan oleh Yesus dalam Markus 14 nomor 1. Tolong tunjukkan. Gak ada kan? Berarti benar Al-Quran yang mengatakan bahwa kitab yang kalian sembunyikan. Al-Quran loh. Dari mana Nabi saya mengetahui itu bahwa disembunyikan? Ngarang. Faktanya sekarang orang Kristen tidak bisa menemukan Injilnya Allah yang diberitakan Yesus di dalam Markus 4 nomor 1. Ayo. Ya, oke. Oke dong. Oke, kan? Minum dulu. Nah, ini saya sambil minum kopi nih, Bang. Ya udah, rendam kopi. Udah juga. Ya. Udah juga rendam kopi. Enggak, udah cuci muka pakai kopi. Enggak perlu cuci muka. Enggak perlu. Ya udah kalau gitu ya minum dulu. Lanjut. Kita lanjut ya. Mungkin iyalah, oke lah. Tadi masalah kitab ini kitab palsu ya, bukan firman Tuhan. Tapi kan abang tahu sendiri, firman Tuhan itu kekal, Bang. Gimana? Firman itu kekal. Firman itu kekal. Abang percaya nggak? Firman itu kekal. Kekal pada Lauhul Mahfuz, ya betul. Jadi ketika firman itu kekal, mulai diturunkan firman sampai akhir firman itu tidak akan ada, Bang, yang tersembunyi. Maksudnya itu bahaya loh, saudara. Kalau kamu pakai prinsip itu bahaya loh. Ya memang benar, Bang. Firman itu kekal. Nah sekarang kalau begitu Yesus menerima firman dalam bahasa apa? Ketika firman diturunkan mulai dari awal Nabi Adam itu sampai ke Nabi Muhammad itu harusnya lengkap semua. Tidak boleh ada. Sekarang kalau begitu Nabi Adam itu sampai ke Nabi. Sekarang kalau begitu Yesus menerima firman dalam bahasa sekarang. Nice, Luka. Sekarang gitu. Nice. Yesus harus diturunkan aja ini, saudara. Luka Tambunan dulu. Nah, sekarang Yesus menerima firman dari Tuhan itu dari langit dalam bahasa apa? Jadi kalau menurut Injil ya, Injil itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Bang ya. Masih ada nggak? Gitu. Masih ada nggak? Apanya yang masih ada? Injil yang diterima Yesus dalam bahasa Ibrani. Oh, kalau saya cek di Google ada, Bang, bahasa Arab, bahasa Ibrani. Itu kalau Anda baca buku Lontara Makassar diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, nanti Anda pikir itu adalah kitabnya Yesus. Bahaya itu. Enggak, maksudnya kalau abang bilang ada, itu ada di dalam bahasa Ibrani, tapi saya kan nggak tahu artinya kan gitu. Bukan. Yang dalam bahasa Ibrani itu Bible Yunani diibranikan. Diterjemahkan ke Ibrani. Tulisannya itu memang tulisan kuno, tulisan seperti tulisan Ibrani, tulisan Aram gitu, tulisan. Maksud saudara di situ kitab yang dimaksud terima Yesus itu Lukas gitu dalam bahasa Ibrani. Bukan gitu. Maksud saya ya karena Yesus dulu kan berbicara kan dalam bahasa Ibrani ya. Jadi ya sama seperti halnya Nabi Muhammad itu berbicara dalam bahasa Arab ya. Dituliskan dalam bahasa Arab. Nah sekarang yang Anda baca dalam bahasa Ibrani ini surah-surah Lukas gitu.
Enggak, saya nggak pernah Bang baca yang dari yang Nah, berbahasa Ibrani. coba anda bayangkan kalau Yesus yang berkata di dalam Lukas 1 itu, masuk enggak? Apa dibilang di Lukas 1? Theophilus yang mulia. Apa tuh artinya Theophilus? Theophilus itu kan nama seorang kaisar. Oh iya benar, Kaisar Theophilus ya. Itu ucapan Yesus dalam bahasa Ibrani atau bukan? Oh, kalau yang firman dia kan Bang, kalau yang Yesus yang dikatakan Yesus itu kan di garis merah dia. Kalau yang berarti kitab Anda nggak bisa lagi disebut sebagai kitab suci karena bercampur dengan karangan manusia, kan gitu. Tapi kan itu kan bukan hanya gini Bang, yang mengatakan firman itu kan hanya Yesus, yang lain itu kan hanya menceritakan perjalanan Yesus. Ya itu dia makanya. Oke. Namanya kitab. Kalau misalnya firman semua isinya, emangnya di Al-Quran semuanya isinya firman kan enggak, ada juga kan mengenai perjalanan Nabi Muhammad. Semua firman kalau di Al-Quran. Ya, tidak ada tapi campur kan tangan pengantar. Ada kan tentang kisah Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, ada kan? Tidak ada. Kisah dia dilahirkan, dia hidup, Tidak ada. Terus referensinya dapat dulu dia berperang, dia apa segala macam, menikah itu dari mana? Hadits. Itu kok bisa ada hadis dari mana Bang? Tapi landasan Abang Al-Quran. Hadits itu adalah cerita perjalanan Rasulullah. Itu Sirah Nabawiyah. Bisa disambungkan. Bible itu sekelas Sirah Nabawiyah, Bible itu. Enggak sampai juga ke situ Bang. Enggak sampai ya. Maksud saya kok bisa disandingkan dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini ada Bang bilang tadi kalam Allah. Kalam Allah itu berarti firman yang langsung diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, kan gitu. Betul. Kok Sedangkan hadis? Sedangkan hadis adalah cerita karangan manusia. Lo karangan manusia Bang? Ya. Kenapa jadi karangan manusia? Kan cerita. Kan ini kan kisah Nabi Muhammad, kan berarti kan cerita kok bisa hadits itu adalah keadaan, keputusan, penjelasan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, itu hadits. Nabi Muhammad kan. Itu sirah nabawiyah. Iyalah, maksud saya tentang perjalanan hidup beliau kan. Nah, itu sirah nabawiyah. Kalau hadits beda lagi. Kalau hadits itu hukum-hukum. Hukum-hukum mengenai apa yang kemudian Rasulullah putuskan terkait hukum yang ada dalam Al-Quran. Loh, tapi sudah lengkap Abang bilang. Kenapa lagi harus diputuskan? Loh, memang lengkap. Al-Quran itu memang lengkap. Iya, tapi kalau sudah lengkap, kenapa harus diputuskan sama Nabi Muhammad? Itu maksud saya. Jadi gini, Al-Quran itu ibarat satu bangunan yang datang kepada seorang nabi itu, satu kitab, satu hukum-hukum yang mutlak absolut kebenarannya. Kita ini bukan nabi. Itu adalah kalimat Tuhan. Yang mengerti tentang kalimat Tuhan hanya nabi. Maka Nabi diminta kemudian untuk mengurai kandungan Al-Quran. Jadi yang diuraikan ini kandungannya yang sudah lengkap. Inilah yang diuraikan. Seperti bangunan rumah itu adalah sudah lengkap. Lalu kemudian diuraikan. Ini namanya dinding, ini namanya tiang, ini namanya lantai, ini plafon. Itu dijelaskan uraian yang lengkap yang ada di dalamnya itu, yang tersimpul di dalamnya dijelaskan oleh Rasulullah. Kenapa harus beliau jelaskan? Karena dialah Rasulnya. Oke. Gitu. Gimana dengan Nur Muhammad Bang? Nur Muhammad itu apa itu Nur Muhammad? Tapi di dalam Al-Quran ada itu kan Nur Muhammad. Di mana di Al-Quran tentang Nur Muhammad? Boleh tunjukkan ayatnya. Abang lah yang udah lebih tahu. Enggak ada Bang. Enggak ada itu Nur Muhammad dalam Al-Quran, enggak ada. Enggak ada Nur Muhammad dalam Al-Quran. Yang ada cahaya Al-Quran. Gitu. Ada loh Bang. Mana dalilnya? Ada Boleh? dalam Quran Bang. Jangan ngeyel. Boleh tunjukkan dalilnya Nur Muhammad dalam Al-Quran? Sebentar, saya sampai download ini. Saya sampai download Al-Quran ini. Sebentar ya. Iya, silakan. Kita tunggu.
Wish. Dia debat sambil balapan. Lewat. Parah. Apain tuh dia? Sebenarnya itu yang dimaksud tasawuf, udah masuk ke tasawuf itu namanya. Dapat dari mana itu dalam Quran ada Nur Muhammad? Perasaan saya ngaji dari kecil nggak pernah ketemu ada Nur Muhammad dalam Quran. Udah ilmu masuk kategori tasawuf. Kalau berbicara mengenai Al-Quran tentang nur, Al-Ma'idah ayat 15, nur dari Allah. Al-Asab ayat 45-46, nur yang menerangi. At-Taghabun 8, cahaya atau nur yang diturunkan. Al-Furqan ayat 7, Rasulullah Muhammad SAW kemudian diutus sebagai manusia biasa, makan, minum dan seterusnya. Al-Isra 93, Rasulullah Muhammad SAW hanyalah manusia biasa. Al-Kahfi 110, aku hanya manusia kata Rasulullah. Al-Imran 31, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Al-Jumu'ah ayat 2, Rasulullah Muhammad SAW kemudian mensucikan jiwa manusia. Tidak pernah dikatakan bahwa Nur Muhammad itu, tak pernah dikatakan itu. Itu Nur Muhammad hanya orang-orang yang mempelajari tasawuf. Mereka yang kemudian belajar tentang sufisme, belajar tentang ilmu tajalli, takhalli, sampai kepada stasiun-stasiun ma'rifat atau ma'rifatullah. Seperti itu. Betul, setuju. Tapi ya dong, harus PM ya. Susah nih saya downloadnya. Sama sekali ukurannya agak lumayan besar. Iya, maksud saya gini, tentang Nur Muhammad ini kan kemarin saya ada juga. Lu nggak usah ngejelasin. Tinggi ilmunya itu, Noah. Iya, enggak, saya kan hanya bertanya, Bang. Kan enggak apa-apa bertanya. Kita kan diskusi. Ya, silakan. Kalau saya ada menghujat tadi Abang boleh marah. Saya kan hanya bertanya. Itu tadi. Kalau misalnya Abang nggak suka saya tanya itu ya nggak apa-apa. Saya ganti pertanyaan lain gitu. Nggak apa-apa, bertanya aja, nggak masalah. Gitu. Jadi ini tentang apa tadi namanya, tentang Nur Muhammad itu bukannya itu pemahaman orang apa namanya, orang Sufi, Bang. Iya, orang Sufi. Iya, orang Sufi. Bahwasanya alam ini diciptakan oleh dari Nur Muhammad. Itu gimana menurut Abang dengan pemahaman Islam yang sekarang? Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai ini, di sini diterangkan di dalam pemahaman kami sebagai seorang Muslim. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah diterangkan, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa yakhfuna an katsir qad ja'akum minallah nuru wa kitabun mubin. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Jadi Rasulullah Muhammad SAW di situ ketika dijelaskan oleh para mufassir sepakat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan cahaya dari Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Itu betul. Itu betul, cahaya dari Allah. Bukan berbicara mengenai Nur Muhammad, tapi cahaya dari Allah.
bukan badannya Nabi Muhammad itu yang bercahaya, bukan kayak gitu maksudnya. Jadi pernyataan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah cahaya memang berasal daripada apa yang digambarkan oleh Allah. Namun Al-Quran Karim surah Al-Ma'idah ayat 15 tidak menyebutkan bahwa beliau terbuat dari cahaya. Yang disebutkan di dalam Al-Quran ini justru beliau itu sendiri adalah cahaya. Apa maksudnya? Beliau adalah yang memberikan kemudian keterangan-keterangan kepada manusia, sehingga manusia itu tidak hidup di dalam kegelapan, melainkan menerangi atau mencahayai. Itu yang perlu saudara pahami. Tapi tidak dijelaskan bahwa fisik beliau terbuat dari cahaya. Kalau yang terbuat dari cahaya itu malaikat. Makanya dikatakan surah Al-Quran, surah Al-Asab ayat 40 berapa itu, dikatakan begini: Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan peringatan, dan untuk menjadi penyeru agama Allah dengan izinnya, dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Jadi Rasulullah datang kemudian untuk memberikan cahaya yang menerangi, artinya pengajaran-pengajarannya. Nah, kalau kita memperhatikan, ini sangat jelas bisa kita menarik kesimpulan bahwa ternyata bukan hanya Rasulullah Muhammad SAW yang ada di dalam Al-Quran disebut sebagai cahaya. Bahkan Allah pun menyebut dirinya sebagai cahaya, sebagaimana yang ada di dalam surah An-Nur. Di situ juga Allah mengatakan bahwa maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada cahaya yang telah kami turunkan, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah pun mengakui kebenarannya bahwa Rasulullah ini adalah cahaya yang telah kami turunkan, kata Allah. Nah, ini yang dimaksud kalau orang-orang mufassir, orang-orang sufisme itu menerjemahkan bahwasanya Rasulullah itu adalah cahaya, sehingga mereka mengatakan Nur Muhammad. Jadi kalau saya simpulkan, dalam beberapa kesempatan yang berbeda dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Quran itu disebut sebagai cahaya. Tentu yang dimaksud di sini adalah maksudnya sebuah makna atau sebuah pengibaratan, bukan cahaya dari bentuk fisiknya, tetapi pengajaran. Jadi Allah adalah terang, lalu terang ini memberikan kemudian terangnya kepada Rasulullah kemudian menerangkan melalui Al-Quran, sehingga semua yang tadinya gelap gulita menjadi terang benderang. Makanya di Islam itu terdiri dari hukum. Ini halal, ini haram, ini boleh, ini makruh, ini sunnah, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud cahaya, menerangkan. Coba Anda bayangkan kalau di Indonesia ini tidak ada aturan, tidak ada undang-undang, undang-undang lalu lintas, undang-undang pendidikan, undang-undang dan seterusnya. Itu tidak ada, maka kehidupan kita bernegara itu akan gelap gulita. Bukan berarti PLN mati lampu, tidak. Tapi tidak ada keterangan. Kita mau urus ini tak ada aturannya. Kita mau urus kartu nikah tak ada keterangannya. Kita mau ngurus KTP tidak ada penjelasannya. Tidak ada semuanya. Maka dengan adanya Rasulullah, dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan datangnya beliau, maka itu adalah cahaya yang menerangi alam semesta ini. Al-Furqan juga ayat 7. Mengapa Rasul itu makan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberi peringatan bersama-sama dengan dia? Nah, itu Al-Quran menjelaskan tuh. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW sendiri yang menyatakan bahwa dirinya hanyalah manusia. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 93, Maha suci Tuhanku, aku ini tidak lain hanyalah manusia yang diutus. Itu Al-Quran yang menjelaskan itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sebenarnya Nabi Muhammad ini manusia atau bukan gitu? Manusia. Iya. Sama seperti Isa, sama seperti Nabi Musa, sama seperti Nabi Ibrahim.
kalau manusia kenapa dia diciptakan dari nur Allah gitu bang? Bukan Nabi Isa diciptakan dari nur Allah, bukan. Karena kalau dalam ilmu sufisme, karena kalau Islam dari mula-mula itu berasal dari itulah bang, dari orang keyakinan tradisi sufi ya, itu Islam mula-mula. Bukan, salah. Karena Nabi Muhammad kan tidak ada di situ. Salah. Kalau pemahaman sufisme maksudnya ya, orang-orang tasawuf, yang pertama kali dicipta oleh Allah itu adalah Nur Muhammad. Lalu kemudian dari Nur Muhammad inilah kemudian bahan baku ini Allah menciptakan seluruhnya, termasuk menciptakan Nabi Muhammad. Sampai situ paham enggak? Berarti yang pertama kali diciptakan itu adalah Nur Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Nah, sampai situ paham enggak? Nur Muhammad ini tadi artinya adalah cahaya yang diciptakan oleh Allah untuk menciptakan segala ciptaannya kemudian. Kenapa itulah namanya? Nur Muhammad. Maksudnya gini, kalau cahaya yang diciptakan untuk menghasilkan atau menciptakan segala ciptaan. Maksud saya kenapa namanya tidak Nur Allah gitu? Kenapa harus Nur Muhammad gitu? Karena Allah yang menamai itu siapa dulu? Yang menamai kan Anda tadi membahas sufisme kan? Sementara kami bukan orang sufi. Kami bukan orang sufi. Orang-orang ini pertanyaan itu harusnya kepada sufisme. Tapi kan saya menjelaskan karena ini kan ada dijelaskan di dalam Al-Quran. Rahmatia, thank you. Enggak, maksud saya gini loh. Anda ini kan membahas tentang sufisme, harusnya bertanya kepada sufisme. Saya hanya mengatakan menurut pandangan mereka makhluk pertama yang dicipta oleh Allah adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah yang digunakan oleh Allah sebagai bahan baku untuk menciptakan segala ciptaannya, termasuk menciptakan Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa ada istilah Nur Muhammad? Ya itu bukan istilah dari Quran. Ya, tetapi kan ada di Quran kan gitu. Nggak ada bang. Kalau di Al-Quran, Bung, yang ada adalah cahaya Allah, bukan Nur Muhammad, tapi cahaya Allah. Gitu loh. Saya ada katakan, bahkan saya sudah membacakan dalilnya tadi kan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa apa dikatakan? Qad ja'akum minallah, dari Allah nuru wa kitabum mubin. Jadi cahaya Allah, cahaya dari Allah, artinya cahaya Allah. Tidak dikatakan Nur Muhammad, itu tak ada itu di dalam Al-Quran, tidak ada. Makanya saya kalau membahas ini, saya membahasnya harus dengan seorang sufi, bukan membahasnya dengan seorang Kristen, karena nggak akan paham. Karena Al-Quran mengatakan wa ya'funa an katsir qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Cahaya dari Allah, berarti cahaya Allah, bukan cahaya nur, bukan cahaya Nabi Muhammad. Tak ada itu dalam Al-Quran. Sudah cukup ya. Kalau penjelasan gitu. Banyuma ini itu identik dengan identik dengan penjelasan Habib Lutfi combine dengan Syekh Abdul Qadir, itu sufi semua. Jadi Anda kalau paham. Kalau saya cerita, ya kalau saya ngomong sama sufi membahas ini tengah malam, saya terkadang tidak sadar kalau pantat saya itu terangkat dari kursi loh. Betul. Kenapa? Karena saya sudah ketiduran ngantuk. Kirain terbang. Enggak. Tapi penjelasan Banyuma masuk akal dan ini memang sesuai itu. Dan Saya mohon maaf Bang Handi, saya belajar tasawuf. Saya adalah penikmat tasawuf. Saya orang belajar tasawuf saya. Alhamdulillah. Saya sejak dari SMA, saya dengan ayah saya belajar tasawuf dari orang tua saya. Iya, karena saya pernah baca tuh bukunya si Abdul Qadir gini lah. Nur Muhammad ialah termasuk anugerah dan ciptaan Allah yang mampu menerangi, memahami dan menebarkan makna kehidupan. Tanpa Nur Muhammad, kehidupan di muka bumi ini menjadi gelap gulita. Itu tadi yang diterangin Banyuma loh, sama nggak seperti saya baca. Inilah yang dikaitkan dengan Al-Quran surah Ali Imran atau Al-Ma'idah ayat 81. Wahai para nabi, bersaksikah kalian
akan saya utusnya seorang rasul yang akan membenarkan semua risalah kenabian kalian dan akan membenarkan semua kitab yang aku wahyukan kepada kalian. Maka para nabi pun bersaksi akan itu. Makanya dikatakan itu adalah persaksian agung. Itu persaksian agung tuh. Artinya kenapa Rasulullah disebut Rasulullah wa khataman nabiyyin? Karena beliau adalah cahaya yang menerangi segala firman Tuhan yang pernah datang kepada para nabi, diterangkan kemudian seterang-terangnya. Makanya dikatakan qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Sehingga Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Orang-orang yang ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, orang-orang yang ingin dosa-dosanya dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, ingin disayangi, ingin dimasukkan ke dalam surga, kata Allah, sampaikan kepada mereka, qul fattabi'uni, wahai seluruh umat manusia, ikutlah denganku. Ikut kepada siapa? Ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 2, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus bukan untuk sebagai penebus dosa, bukan untuk menebus dosa-dosa manusia, tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah wa yuzakkihim wa yuzakkikum, untuk mensucikan manusia. Nah, jangan lagi nanti di framing, wah Bang Suma mengatakan Nabi Muhammad itu mensucikan manusia. Iya betul, yang mensucikan di sini adalah ajarannya. Contoh, dosa harian disucikan dengan sholat, dosa setiap saat disucikan dengan istighfar, dosa mingguan dihapuskan dengan Jumatan, dosa bulanan dihapuskan dengan bulan suci Ramadan, dosa tahunan disucikan dengan Idul Fitri, dan seterusnya. Makanya dikatakan wa yuzakkihim, tak ada dosa umat Islam itu ketika umat Islam dikatakan fattabi'uni, ketika umat Islam mengikuti Rasulullah, maka umat Islam tak ada dosa. Kalau mengikuti, umat Islam dijamin masuk surga. Kalau fattabi'uni, ikut kepada Rasulullah, itu jaminan. Kenapa? Karena Rasulullah diutus di atas muka bumi ini untuk apa? Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Beliau diutus kemudian untuk mensucikan manusia. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itu jelas itu. Ya, antum. Jadi kalau mau disucikan, fattabi'uni, ikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan mengikuti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo, Nabi Isa atau Yesus alaihi salam. Antum. Bisa dipersingkat, nggak dipersempit. Kalau seandainya nggak ada cahaya Muhammad atau ajaran Nabi Muhammad SAW, kita bisa bernapas lega nggak di muka bumi ini dengan kemerdekaan, Banyuma? Inilah yang kita lihat dari keadaan yang terjadi terhadap saudara-saudara kita non-Muslim. Nah, ku perbaiki dudukku dulu ya, Bang Handi. Jawab pertanyaanku. Dari konsep ibadah, mereka menyembah Yesus. Bukan mereka nih, tak ada Islam, kita ikut-ikutan nih. Kan Belanda datang tuh, kita nyembah Yesus. Kita kumpulkan semua buku yang ada di Indonesia, di muka bumi ini. Buku 1, buku 2, buku 3, buku 4, buku 5, buku 6, buku 7, miring jadinya. Kita kumpulkan lalu kita cari konsep penyembahan terhadap manusia bernama Yesus itu di mana kita bisa dapat. Banyuma ditutup dulu videonya, gangguan sinyalnya, biar bagus. Oke, buat tutup aja. Oke, biar sinyalnya bagus. Oke. Lalu kemudian diulang. Kita berbicara lagi tentang konsep ibadahnya. Gimana Bang Andi? Putus. Buka lagi? Diulang. Ya. Bagaimana sekarang? Udah bagus? Ya, coba terusin. Udah bagus. Nah, Islam tak ada nih
Yang ada kemudian sampai ke Nusantara adalah agama yang dibawa Belanda, dibawa oleh Portugis. Maka apa yang terjadi? Kita akan mengikuti agama tersebut, beribadah menyembah kepada manusia yang konon ceritanya bernama Yesus. Lalu kemudian kita sebagai manusia disetting oleh Allah kemudian. Apalah tatafakkarun, kata Allah. Maka kita kumpulkan semua buku-buku yang berkaitan dengan ketuhanan. Dewa ini kita baca, dewa itu kita baca, dewa ini, Tuhan itu kita baca semuanya. Buku 1, buku 2, buku 3, buku 4, buku 5, buku 6, buku 7, buku. Kita baca semua buku-buku itu. Apa endingnya? Di mana kita bisa menemukan kaidah-kaidah penyembahan terhadap manusia tersebut? Ada? Tidak ada. Tutup lagi kamera. Kedengaran nggak suara saya, Bang Andi? Clear, clear. Ya, clear. Nah sekarang buka lagi kamera. Berbicara mengenai kaidah ibadah. Tak ada Islam nih. Kita kemudian ibadah hari Minggu. Kita kumpulkan semua buku-buku yang ada di atas muka bumi ini. Buku 1, buku 2, buku 3 kita kumpul kemudian. Mana panduan dari firman Tuhannya untuk ibadah hari Minggu? Ada. Enggak ada. Apa yang terjadi? Kegelapan aja yang ada. Tak ada keterangan jelas dari firman Tuhannya. Nabi mana yang mengajarkan kemudian ibadah hari Minggu? Ada? Enggak ada. Nyembah Yesus ada? Ibadah Nabi yang enggak ada. Putus-putus. Ada. Burunda. Yang ada hanya kegelapan. Tutupkan aja, Pak. Banyak, Pak. Ya udah kalau gitu tutup lagi. Tutup lagi aja. Iya. Ya. Nah. Oke. Jadi tak ada kemudian kaidah yang menjelaskan dan menerangkan poin-poin ketuhanan, poin-poin ibadah yang kemudian bisa kita jadikan acuan. Semuanya gelap gulita. Ada yang mengatakan 1 di dalam 3, ada yang mengatakan 3 di dalam 1, ada yang mengatakan 1 di dalam 1, ada yang mengatakan 3 di dalam 3, ada juga yang mengatakan 3 dimakan bayar 1. Ada juga yang kayak begitu. Bingung kita, gelap. Tapi kalau umat Islam berbicara mengenai kitab suci, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Jelas, rinci hukum-hukumnya, kaidah-kaidahnya, makom-makomnya, semua terinci dalam Islam. Terang. Orang dari bangun tidur, sholat subuh, kaidahnya, aturan perintah firman Tuhannya ada. Sholat zuhur perintahnya ada. Azhar ada perintahnya. Maghrib perintahnya ada. Isya perintahnya ada. Semua kemudian apapun yang berhubungan dengan Allah perintahnya jelas. Jadi gimana dengan gerakan-gerakan itu, Bang? Gerakan-gerakan sholat. Gerakannya pun dijelaskan dalam Al-Quran. Gerakan ibadah dalam Al-Quran itu jelas sekali diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukuklah. Rukuklah bersama, sabar. Rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Berdirilah bersama dengan orang-orang yang
apa? Berdirilah bersama, dirikanlah sholat dengan orang-orang yang mendirikan sholat. Di dalam Al-Quran dijelaskan tentang berdiri dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Itu jelas itu. Kemudian tentang membaca surah Al-Fatihah atau membaca surah Al-Quranul Karim di dalam sholat itu diterangkan dalam surah Al-Musammil ayat 20. Apalagi? Berdiri, baca Quran, ruku dijelaskan kemudian dalam surah Al-Hajj ayat 77. Apalagi setelah ruku? 43 juga ruku. Sujud juga diterangkan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Fath ayat 29. Apalagi? Sujud, ruku, berdiri, sudah diterangkan. Udah kan? Semua diterangkan. Tapi kalau saya tanya, mana dalilnya? Yang apa bang? Yang satu lagi nggak bang jelaskan? Menggunakan ini jari telunjuk naik. Menggunakan gear. Usallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu kata Rasulullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Andai saja orang Kristen juga sholat seperti kita, maka pada saat dia tahiyat seperti itu, maka jari-jarinya bukan begini, tapi begini, kayak trisula. Jadi tunggal. Trisula 3 tapi 1 tapi 3, tapi karena kita 1 aja maka cukup begini. Saya iyalah 3 kan 3. Ya jadi bagaimana kalau orang cacat? Ya jadi metal dia. Sorry bercanda. Tutup dulu kamera ngantuk. Diseling dikit biar gak ngantuk. Masya Allah. Ya jadi gitu saudara ya. Jadi kalau di Islam tak ada lagi kegelapan. Salat subuh dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 17 dikatakan tusibbuhuna. Kemudian salat zuhur diterangkan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 18 dijelaskan dengan tushiruna, itu salat zuhur, atau az-zahirati dalam surah An-Nur ayat 58. Salat asar diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Asr ayat 1 ya, Al-Asr ayat 1 bagaimana kemudian menegakkan salat asar. Kemudian ada juga dalam surah Al-Asya dalam ayat 28 kalau nggak salah, tolong saya ditegur sahabat-sahabat. Kemudian di situ dikatakan ada kata asyan, petang hari, di dalam Al-Quran surah 19 ayat 11, Quran 30 ayat 18 dan seterusnya. Lalu berbicara mengenai salat maghrib, al-maghribu, waktu dan tempat yang terbitnya matahari, disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 115, ayat 117, lalu Al-Musammil ayat 9. Semua gerakan-gerakan dan nama-nama salat itu diterangkan dalam Al-Quran. Kemudian surah Isya salat Isya dalam surah An-Nur ayat 58 disebutkan salatil isya'i. Pokoknya banyak deh. Intinya semua yang ada dalam Al-Quran itu penerang. Makanya dikatakan Al-Quran itu sebagai cahaya. Nah, kita sholat ada panduan perintah. Anda ibadah hari Minggu, panduannya di mana? iPhone. Oke, silakan Bang Handi. Dilanjut sedikit Bang Handi. Minum lagi saya dulu. Pembahasan terakhir aja ya. Enggak sekali-kali dong Noah, lu jawab pertanyaan banyak. Itu mengenai hari Minggu itu loh. Iya, ini saya mau jawab itu makanya. Iya, silakan. Jadi gini, memang benar ya Bang ya, benar adanya. Itu saya nggak mau nutup-nutupi. Kalau yang namanya ibadah hari Minggu itu tidak ada ayatnya. Kalau berjoget ada nggak Bang? Berjoget ada nggak? Nggak ada juga ya Bang ya. Nggak ada juga. Nggak ada ayatnya. Nggak ada hadisnya ya, nggak ada. Pokoknya nggak ada. Tepuk tangan ada nggak? Tepuk tangan.
nggak ada, semua itu nggak ada. Jadi gini, di satu sisi memang kalau kita pikirkan dari secara logika aja dulu ya. Kalau kita memang hidup beragama ini berdasarkan landasan tertinggi itu kitab. Berarti kalau yang tidak kita lakukan di kitab itu ataupun yang tidak ada perintahnya kita lakukan itu mungkin memang benar salah. Itu menurut keyakinan beragama. Tetapi ketika yang kita lakukan ini bukan memperolok-olok Sang Pencipta, bahkan kita memuja Sang Pencipta, memuliakan nama Sang Pencipta, apakah itu salah menurut abang lah dulu? Oke, saya katakan aja dulu saya bernyanyi ya. Saya bernyanyi, saya ke gereja hari Minggu saja, tapi mungkin saya berdoa tiap hari ya. Misalnya bangun tidur ataupun mau beraktivitas segala macam. Terus saya mungkin bertepuk tangan, saya berjoget. Oke, itu menurut abang salah. Tetapi tugas saya dan niat saya tadi ini untuk memuliakan atau mengagungkan nama Tuhan yang Esa gitu. Iya, tapi kan di dalam perintahnya dalam kitab saudara kan sujud. Iyalah, oke lah, bikinlah dulu perintahnya sujud. Bikinlah dulu saya tidak bersujud. Kenapa enggak sujud? Oh, bikinlah dulu saya memang betul-betul tidak bersujud. Tetapi ketika saya, ya salah saya kan nggak sujud kan? Iya, oke, saya salah, saya nggak sujud. Walaupun saya tidak bersujud, tapi saya menundukkan kepala bang. Saya bermohon, berdoa dan meminta kepada Tuhan. Apakah saya salah? Tidak sesuai dengan perintah, salah bang. Harus sesuai dengan perintah. Coba saudara baca Yohanes 14:31. Ya, coba. Bentar. Yohanes berapa tadi bang? Yohanes 14:31. Cekrudut. Yohanes 14 ayat 31. Iya. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Nah, berarti Yesus melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah Bapa kan? Iya. Nah, ada nggak perintah Bapa seperti yang dilakukan saudara-saudara di gereja? Betul, memang nggak ada bang. Enggak ada. Lalu Nggak ada. boleh nggak saudara saya membacakan 1 Yohanes 2 nomor 6? Please. Bacakan 1 Yohanes 2 nomor 6. 1 Yohanes ya. Iya. 1 Yohanes 2 nomor 6. Nomor 6. Oke. Iya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa yang mengaku dia berada di dalam diri Yesus, maksudnya taat kepada Yesus, jadi pengikut Yesus, maka dia wajib hidup seperti Yesus hidup. Yesus hidup, Yohanes 14:31, melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Bapa kepadanya. Anda sudah mengakui bahwa orang yang ada di gereja tidak melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Bapa. Saudara bertanya, apakah itu salah? Ya salah. Makanya Yesus mengatakan, percuma mereka memuji, menyanjung, mengakui aku, tetapi perbuatan mereka adalah perintah manusia. Subhanallah. Ya benar, oke lah. Tapi tujuan kita, ya makanya saya ingin tanya, tujuan kita tetap memuliakan dan mengagungkan Sang Pencipta kan gitu. Walaupun tidak ada perintah, tetapi kita yang manusia punya pikiran dan akal terbatas, tujuannya hanya untuk memuliakan dan mengagungkan Tuhan yang Esa. Oke, sekarang boleh saya minta satu data lagi, boleh Bung? Yang mana itu Bang? Matius 28 nomor 20, boleh bacakan saya pelan-pelan aja, pelan-pelan. Matius 28 nomor 20. 28 nomor 20. Siap. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, apa yang dilakukan saudara-saudara kita di gereja itu, apakah itu ajaran yang diperintahkan Yesus? Oh, ya, tidak memang Bang, tidak ada istilahnya perintah untuk ke gereja itu nggak ada. Nah, ini dia masalahnya saudaraku, ini dia masalahnya. Tetapi Ini yang bermasalah. kita kan sebagai jemaah, kita sebagai pendengar, kita kan mendengar pastor atau pendeta ini menyampaikan firman yang disampaikan ini kan Bang, sesuai dengan firman yang disampaikan Yesus. Baik, boleh satu data lagi kalau Anda membawa pastor, boleh? Karena saudara bawa pastor, boleh bawa satu dalil lagi, boleh? Ya, silakan Mas. Yohanes 10 nomor 27. Yohanes 10 nomor 27. Oke. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Mengikut aku atau mengikut pastor? Ya, kita benar. Maksudnya gini, yang berbicara ini kan pastor, ya kan? Yang berbicara ini kan pastor, tetapi kan dia berbicara kan bukan dari dirinya sendiri, Bang. Dia berbicara melalui apa yang tertera di kitab yang sudah disampaikan Yesus. Yesus pernah melakukan kemudian tepuk tangan di gereja? Pernah? Nggak ada Bang, kalau itu memang nggak ada dalilnya, nggak ada. Ya kan, makanya saya tanya saudara, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Nah sekarang Anda mengatakan kami mengikuti pastor, kami mengikuti pendeta. Loh, Yesus tidak mengatakan mereka mengikuti pastor, mereka mengikuti aku. Pendeta tidak, tapi mengikuti aku. Aku nih, Yohanes 14:31, itu aku. Melaksanakan segala perintah yang diperintahkan Bapa kepadaku. Itu aku. Kalau orang mengaku sebagai pengikut Yesus, kalau orang mengaku sebagai murid Yesus, haram hukumnya menjadi Kristen. Itu finalnya itu Bang. Memang pedis, tapi itu finalnya. Kan Yesus mengatakan, kalau kau mengasihi aku, kalau kau percaya kepada aku, Yohanes 14:12, maka engkau juga akan melakukan apa yang aku kerjakan. Kata Yesus, apa yang aku kerjakan? Pekerjaanku, Yohanes 4 nomor 34, adalah melakukan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Pengikutku tidak boleh menjadi Kristen, pengikutku wajib hukumnya menjadi praktisi Taurat. Memang pedis, mau kayak mana? Ini kebenaran harus disampaikan. Ini kebenaran. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengaku dirinya ada di dalam Yesus, Yesus ada dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup seperti Kristen? Tidak. Yesus hidup seperti praktisi Taurat. Maka kalau ada orang mengaku sebagai pengikut Yesus, wajib hukumnya meninggalkan ajaran Kristen. Wajib, wajib. Sebab Yesus tidak hidup menjadi Kristen. Itu Bang. Bahkan Yesus ini datang itu bukan datang ke dunia ini nggak membawa agama. Salah lagi tuh. Ya, bukan bawa agama dia Bang. Bukan salah lagi saudaraku. Dia membawa pengajaran, kan gitu. Nah, pengajaran itulah agama. Ya. Agama terdiri dari dua kata. Apa? Dia hanya meneruskan, kan gitu. Agama terdiri dari dua kata. Apa arti agama? Iyalah, saya udah paham itu maksud. Yesus mengajarkan jalan. Jalan ini dinul ini milah ini ajaran inilah agama. Makanya Yesus dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari keagamaan orang Yahudi ahli Taurat, maka kau tidak akan masuk ke dalam surga.
Juga Yesus menerangkan dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai orang Farisi ahli Taurat, orang munafik, engkau menjelajahi daratan menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk ke agamamu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi Yesus telah mengajarkan agama. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itulah agama yang Yesus ajarkan. Ajaran agama tauhid millah Abraham alaihi salam. Sedangkan Kristen? Kenapa Kristen, Bang? Lah, tadi Anda mengatakan tidak diajarkan, Bang. Tidak, Ya, memang maksud- diajarkan. Iya, maksudnya Memang kesimpulan tidak Abang- pernah diajarkan, Bang. Kesimpulannya Memang tidak gimana? pernah diperintahkan, Bang. Kesimpulannya, pertama, Yohanes 14:12, jika kau percaya kepada aku, kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kesimpulan kedua, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Yohanes 10 nomor 27. Yang ketiga, Yohanes 14 nomor 31. Aku melaksanakan segala perintah yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan dan aku lakukan. Yang kelima, kesaksianku. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Yohanes 5 nomor 30. Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi kalau mengaku pengikut harus hidup sama seperti aku. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengaku dia dalam Yesus, Yesus dalam dia, maka dia harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus hidupnya seperti apa? Kristen? Enggak. Jadi Yesus hidupnya seperti apa? Praktisi Taurat. Selaksa Nabi Musa alaihi salam, maka pengikutnya haram hukumnya hidup secara Kristen. Makanya orang Kristen bagi Yahudi adalah bidat, Abu Dasarah. Kenapa? Karena tidak ada seorang nabi pun yang mengajarkan hidup ala Kristen. Tak ada. Tak ada. Coba Anda lihat ending dari cara ibadah yang Tuhan nubuatkan dalam Yeremia 66 nomor 23. Sabat boleh berganti sabat, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Akan tetapi seluruh umat manusia akan datang kepadaku beribadah, sujud kepadaku. Ibadah harus sujud. Maka seluruh manusia datang kepada Tuhan dengan sujud beribadah, bukan dengan kelitik-kelitik perutnya bom-bom di dalam gereja. Bukan. Itu jelas itu. Itu perintah Tuhan yang tidak bisa kemudian saudara bantah, karena itu ada dalam kitab saudara. Makanya saya mengatakan kitab saudara Kristen itu asli. Saya tidak pernah mengatakan kitab saudara Kristen itu palsu. Tak pernah keluar dalam lisan saya tuh. Kitab saudaraku Kristen itu asli, dituliskan dari orang-orang yang melakukan penyelidikan, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa yang ada di atas muka bumi, termasuk dalam bahasa Indonesia. Asli itu kitab saudara. Makanya kami umat Islam tak boleh menolak, dan kami umat Islam tak boleh menerima. Maksudnya apa? Kami tidak boleh menolaknya sebagai hasil tulisan yang dihasilkan dari penyelidikan orang-orang yang menceritakan tentang kisah masa lalu, dan kami tidak boleh menerimanya sebagai firman Tuhan dan tidak boleh menerimanya sebagai sabda seorang nabi. Jadi kitab saudara hanya kami jadikan sebagai salah satu kurikulum pembelajaran tentang keyakinan orang-orang terdahulu, sebagai tolak ukur kemudian untuk menapaki kebenaran ajaran agama Kristen. Hanya orang bodohlah di umat Islam ini yang tidak mau belajar tentang Bible kalau dia ingin ikut dalam materi-materi apologet. Kenapa? Di Bible semua jawaban itu lengkap sekali tentang siapa yang disalibkan, siapa yang benar, siapa yang pengikut Yesus, siapa yang antikristus. Semua dijelaskan di dalam Bible. Oleh karena kemudian teman-teman Kristen hanya lebih mengedepankan doktrin dan dogma, Bible dianggurin, masuk gereja otak dilepas, sendal dipakai. Kalau di masjid tidak, masuk di masjid sendal dilepas, otak tak boleh dilepas. Makanya di Islam itu khusuknya dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa bisa memahami? Kenapa mereka bisa khusyuk? Karena alas kaki dilepas, kepala isinya dibawa ke dalam. Kalau di tempat Anda tidak, alas kaki tidak dilepaskan, otak ditaruh di luar, gak boleh masuk. Makanya cuma manggut. Tuhan kita maha kuasa. Dia mati, mengorbankan dirinya, dibunuh, ditombak oleh tentara. Tepuk tangan weh, tepuk tangan. Kenapa? Otak dianggurin di depan, dijaga oleh tukang parkir. Sendal aja dengan alas kaki yang dibawa ke dalam tuh. Kalau Islam kagak, alat sepatu, sendal kaki dilepas, masuk ke dalam, otak yang dipakai. Begitu yang menghotbahkan itu salah baca Quran, diprotes oleh makmum. Itu karena akal masuk. Makanya di Islam itu tak ada boleh bohong-bohong, tak ada boleh curang-curang, tak ada boleh doktrin dogma yang menyesatkan manusia, tak boleh. Apa yang ditemukan dalam Al-Quran, apa yang disajikan oleh Rasulullah, itu yang disampaikan. Kalau salah, pasti akan ditegur. Jangan ini mengatakan ulama zu kalau dia menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan risalah kenabian. Gitu bang. Tapi ngomong-ngomong saya capek loh. Udah dari minum. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, mungkin begitu. Udah lemas saya ini. Baik po. Iya, saya juga udah lemas juga dengarnya. Iya bang. Iya saudara kuno. Allahu Akbar, Masya Allah. Capek kita ya. Iya, terlalu panjang bang ya. Inilah betul. Orang-orang yang di bawah ini. Iya betul. Jadinya saya ke penjual obat kan. Jadi ini yang teman-teman yang di bawah ya kan, yang jadi pendengar setia ya, yang komennya macam-macam aneh-aneh. Anda semua jangan berpikiran buruk ya. Kami di sini hanya belajar gitu, hanya Masya Allah, hanya mencari perbedaan, mencari istilahnya, karena yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar itu hanya Tuhan yang tahu ya. Di sini kita hanya mengimani apa yang kita imani. Jadi yang di bawah jangan ikut-ikutan panas ataupun jadi menghakimi atau jadi menghujat ya. Santai aja, slow. Betul, santai aja, betul. Iya, slow. Karena kalau kita menghujat nggak ada gunanya itu. Slow kita, slow. Nah, ya, gitulah. Jadi ya kesimpulannya ya, mana yang benar, mana yang tidak benar ya, itu hanya Tuhanlah yang tahu. Ya, jadi apa yang sudah ada, yang sudah terjadi sekarang itu semua atas kehendak Tuhan, bukan atas kehendak manusia. Karena kehendak Tuhan ini bisa berubah-ubah. Ada yang baik, ada yang buruk bagi manusia, kan begitu ya Bang Jemaah. Nah, kalau ada kehendak Tuhan hanya baik saja, tidak akan ada bencana alam, bukan begitu Bang Jemaah? Betul. Nah, itu. Jadi surga dan neraka itu juga kehendak Tuhan, bukan berarti apa yang benar menurut kita ya itu belum tentu benar menurut Tuhan Sang Pencipta, begitu. Jadi udahlah, udah dululah diskusinya. Ini saya udah ngantuk, udah jam 2 di sini. Iya, sini setengah tiga. Iya, setengah tiga. Ini setengah tiga juga di sini Bang. Saudara Noah di mana? Saya lagi di Malaysia nih Bang. Oh sama waktunya ya? Ya. Beda waktu 1 jam. Minggu lalu ketika saya di Dubai itu beda 7 jam. Di Dubai ya, iyalah Bang. Iya, kemarin di Dubai di Ciwidey situ daerah Bandung beda 7 jam. Kalau Malaysia ini sama kayak Wita itu Indonesia Tengah dia 1 jam. Ya kemarin saya di Dubai, kok kata apa sih? Dubai itu duduk di Bandung milik Indonesia itu loh. Ya, betul. Iya, nggak ngerti orang itu Bang. Nggak ngerti. Duduk di Bandung Indonesia. Masya Allah. Ya kan, berapa hari ya Bang kemarin di sana? 3 hari, 4 hari. Aku di Jaksel Gurunda ini masih 2021 loh. Beda 3 tahun kita waktunya ini. Nah itu Abang, itu udah kelewatan tuh Bang.
itulah. Ya udah sana pulang. Siap-siap. Besok dagang lagi di pasar. Di pasar dagang apa, Noah? Apa bang? Di pasar di Penang dagang apa? Enggak, saya itu bang, saya kerja bang, saya pelaut saya. Oh, pelaut. Iya, Apa? saya pelaut. Back, kiper? Wah, enggak lah bang, saya orang dek saya. Oh, bukan ya. Siap-siap. Iya, saya pelaut, jadi berlayar ini dari Batam ke Malaysia. Dari Batam ke Malaysia. Iya, Pelaut. Iya, saya pelaut saya. Bawa barang tambang saya bang. Oh, apa ininya? Sawit. Enggak, boksit bang, boksit. Bauksit. Boksit, iya. Oh. Boksit itu apa? Biji besi bang. Oh, biji besi. Besi, Masya Allah. Enggak biji zarah aja. Banyak ini 70.000 ton. 70.000 ton, mantap, woi. Iya, Berapa bang. itu sekilonya bauksit? Wah, kalau itu nggak tahu bang, itu yang tahu bos lah. Oh, Noah bagian apanya? Yang nyerok. Saya dek ya, bagian bisa kita bilang supir gitulah bang. Iya. Woi, mantap, woi. Masinis dia. Enggak, kalau masinis itu orang mesin tuh bang. Oh, iya. Iya. Jadi ini ngisi-ngisi waktu kan sambil menunggu, sambil jaga soalnya. Jadi ngisi-ngisi Berarti ini waktu lah, gitu. lagi dialog di laut ini. Di pelabuhan saya bang. Oh, lagi di laut pelabuhan. Iya, di laut nggak ada sinyal. Ya udah jaga diri di sana baik-baik. Ke Malaysia kan aman ya. Malaysia Kita aman bang. Orang Malaysia cinta kali dengan orang Indonesia, jadi aman lah di sana. Nggak ada juga. Kalau di kapal ada gereja nggak? Nggak ada lah bang. Oh. Nggak ada. Cuman ini persekutuan baca doa aja. Oh gitu. Nggak ada, kapal kita kecil kok bang, 23 meter, lebar 3 meter. Kamar mandi dalam. Kamar ada 10. Kamar mandi? Kita hanya 10 orang, kamar mandi ada 2 bang. Dapur Oh, kamar mandi 2. Iya, ada Air ruang panas? mesin, ada ruang kemudi. Air panas nggak ada, air dingin ya bang. Oh. Jadi minum pakai air laut kalau di tengah laut. Enggak Nah, bang, itu kita ada persediaan itu kok, persediaan air tawar. Jadi sebelum berangkat kita ngisi air tawar dulu 50 ton gitu, ngisi BBM 50 ton gitu bang. Oh, Tergantung gitu ya? jarak, iya, tergantung jarak. Makin jauh jarak, makin banyak kita ngisinya gitu. Iya. Berarti Indonesia Malaysia ya. Indonesia Malaysia bang, 5 hari 4 hari juga lah perjalanan. Iya. Iya bang. Noah pernah naik kapal ke Bandung? Enggak bang, nggak pernah. Bandung mana ada laut mah. Masih belum ada ya? Belum ada bang. Oke. Langsung ke Kawah Putih. Kalau dari bawah belum gitu dia. Lewat ini air tanah. Nah, itu dia makanya. Terus ini berapa bulan sekali pulangnya? Enggak nentu bang, kalau itu kita ada kontrak juga. Kita kontraknya sistem kontrak 1 tahun. Jadi kalau misalnya di Batam, kalau saya orang Batam, saya bisa aja pulang ke rumah gitu. Tapi kalau karena saya berhubung saya orang Sumatera Utara, udah rugi saya di tiket pesawat gitu kan. Barakallah fik. Iya, lanjut. Oh gitu. Iya. Tapi gaji mah per bulan kan ya kalau itu ya? Atau gimana? Gaji per bulan bang. Per bulan lah. Oh. Masa sekali setahun bisa kering giginya saudara Noah. Aduh, bukan kering lagi bang. Hangus. Iya, itulah. Ini sambil nyari-nyari itu juga kan, nyari-nyari kegiatan, bingung ngapain. Di pelabuhan. Bersyukur lah itu. Iya, soalnya jaga kan sendirian bang. Ini mahat patung beli batunya. Gimana bang? Mahat patung, memahat, mengukir patung. Kenapa? Wah, nggak bisa bang. Kenapa? Ya saya nggak pandai. Ya kan namanya juga belajar kegiatan.
Iya, itu udah nyari kerjaan yang berlebihan itu bang, susah itu bang. Mending saya mahat tali aja. Mahat tali. Kirain gampang. Mending diskusi ya. Iya, mending diskusi aja bang. Kadang Iya, saya malas diskusi enak. diskusi, saya dengar aja saya. Oh gitu. Nggak ada niat mau ini, mau kuras laut. Bisa, saya kuras juga bang. Iya, biar dapat emas di bawah ya. Ah, nggak ada yang ada. Tapi kalau di tengah laut itu ngeri nggak tuh? Kalau di tengah-tengah laut itu ngeri nggak? Wajib bang, ngeri bang, karena kita nggak ada sinyal sama sekali ya. Oh gitu. Iya, jadi kita komunikasi itu dari seperti kalau apa nama bahasa kelautannya telegram namanya, itu bahasa isyarat kode gitulah bang, pakai kode Morse. Iya. Morse. Sandi-sandi ya. Sandi-sandi betul, atau pakai isyarat visual dari lampu-lampu gitu. Kita nggak punya komunikasi selain itu bang. Iya. Katanya laut kalau malam di ini ya, diterpalin. Karena udah Iya tutup. bang, diterpalin benar. Siapa yang bikin terpalnya? Kita lah bang yang bikin terpalnya. Ya udah tuh Gurunda mungkin istirahat. Noah juga mau ini ya apa ngangkat jangkar sekarang. Enggak bang, saya juga mau. Kita sudahi dulu mungkin ya Gurunda. Bukan angkat jangkar kalau beliau ini. Kalau Dek apa kerjanya? Enggak lah bang, kita kan udah di pelabuhan, udah ikat tali. Kita nunggu bongkar aja ini. Oh, besi-besinya ya. Berarti dia di besi, pelabuhan barang gitu ya kan? Benar bang. Dia berbentuk tanah, jadi kita nggak nyangka juga ini biji besi. Jadi dalam tanah ini ada kandungan besi gitu. Oh gitu. Iya bang. Dalam biji tanah ada kandungan besi. Hitam itu ya? Coklat bang. Coklat ya. Iya. Gila. Itu ambilnya di Indonesia? Ambilnya di sini bang, di Malaysia, di Kuantan. Masya Allah. Itu biji besi yang dikandung itu berapa bulan kira-kira ya? Enggak, kalau itu nggak tahu kita bang. Nggak sampai ke situ apa kita. Pokoknya kita ditugaskan membawa aja ya, sampai selamat gitu aja. Nah itu ada kakak ipar. Pemilik tambangnya muncul tuh. Pemilik tambang Sumatera. Iya, bentar lagi dia kasih gift tuh sama abang. Ya, tadi saya sudah transfer duit ke beliau, sudah beli gift. Apakah benar begitu kakak ipar? Tanya aja langsung. Jazakallah khair kakak ipar dan Gurunda. Semoga Allah semoga Allah menyegerakan ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Itu benar katanya kan. Yeay. Oh benar ya. Waduh. Percayalah kalian. Masih mau datang besok. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi barangnya itu ngambilnya di Malaysia juga rupanya? Barangnya ngambil Malaysia, bongkarnya di Batam bang. Kenapa lagi bisnis barang nih? Wah ini menjanjikan ini Bang Andi. Bauksit itu kepake buat apa ya? Untuk luluran. Bahan baku untuk membuat besi bang. Oh kirain pakai luluran. Soalnya Pak Bom sering pakai yang kayak gitu-gitu kan sih soalnya. Iya biar kurus dia kan. Pak Bom itu bauksit semua isinya tuh. Mau pakai areng, mau pakai areng. Kalau enggak pakai batu bara dia. Ada duraka. Noah, lu sebenarnya Kristen apa sih Noah? Saya Kristen saya bang. Oh Kristen iya. bilang. Oh, sorry. Masya Allah. Dikasih burung gagak nih sama kakak ipar. Itu keluar Burung tuh gagak. kembangnya. Burung gereja itu. Burung gagak, burung gereja. Anda gagal. Tapi Tapioka. tapi oga. Masya Allah. Itulah Terus namanya. habis kerja di kapal mau kerja di mana lagi Noah?
Kerja sama bom lah. Masih mikir-mikir dulu lah bang, cari ngumpulin dana lagi lah supaya bisa buka usaha di darat. Lo nggak mau naik lagi? Ini ya mau buka usaha ya, ininya ya Iya, rencana. iya sampai kapan bang mau di laut aja ya? Sekarang pun umur udah 36 ya kan? Nanti mau usaha apa? Rental PS. Buset dah. Nggak zamannya lagi bang. Bukan jemput SMS. Iya. Atau hari kabel, PLN. Nggak tahu usaha apa, lihat nantilah. Ya bikin modal lah. Berarti kantor lu di Modalnya Sudirman ya Noah ya? Gimana, apa Bang? lu apa? PT lu? Makasih mam. Dikumpul dananya. PT lu dulu apa waktu masih naik? PT apanya? Yang waktu lu masih di kapal? Angin Ribut, PT Angin Ribut mas. Makmur, toko Makmur, Makmur Sejahtera. Enggak Pak. PT Angin Ribut. Tapi lu nggak narko kan di tes narko itu dulu. Enggak bang, enggak. Oh ya guys. Justru harus narko supaya dia kuat di laut. Enggak dulu sebenarnya mah harus minum air kelapa dulu. Enggak bisa bang, narko nggak bisa. Enggak bisa. Narko apa? Narko. Narkobok. Oh, Kita sampai di sini aja ada rokok 2 bungkus aja kita langsung diproses. ada rokok gitu? 2 bungkus. Di sini tuh di mana? Jadi nggak boleh merokok. Bukan nggak boleh merokok bang. Kita kalau merokok bisa kita punya rokok banyak sampai 1 slop pun boleh gitu. Tapi harus kita buka semua, minimal harus berkurang 3 sampai 4 batang setiap bungkusnya gitu. Ini apa ya Allah? Semoga ada yang baca jeritan Alasannya kami. gitu. Dikira nanti bisnis. Iya dikira Oh, dijual. bisnis bang, kita jual balik gitu. Oh gitu. Iya. Kejam kali ya. Iya, saya juga ada berapa kali seperti itu kan karena nggak tahu kan gitu. Bea cukai. Iya, jadi setiap kita sampai itu langsung diperiksa di tengah sebelum kita masuk ke pelabuhan kita udah diperiksa. Di tengah. Iya, sebelum kita masuk ke pelabuhan di tengah masih di laut lah gitu kan posisi gitu? di laut. Iya, Oh, keren, datang itu kapal bea cukai memeriksa semua lah bang, diperiksa semua. Berarti lu masih ABK belum perwira lu. Saya udah perwira, saya bang, saya Mualim 2 saya. Oh udah mau 2. Iya bang. Oh berarti lu waktu lu sekolah dulu bukan nautika ya? Masih. Saya nautika dulu bang, saya tamatan PIP Semarang saya. Oh PIP Semarang. Bukan tata boga, bukan beda. Ya enggak lah Lu bang. kok nautika kok mualim? Gimana sih bukannya di office? Iya, nautika itu ya Mualim lah bang. Kalau masih di situ Oh ya ya. mualim, sorry mualim, sorry. Iya. Kebalik. Abang kayak pelaut juga ya, bukan? Ya gue bosnya pelaut. Dia yang bikin kapalnya bang. Bang Andi kebun ya. Karena teman saya banyak orang-orang Makassar gitu. Enggak, gue udah urusin anak-anak di Priuk masnya dulu ya. Oh gitu. Kawan-kawan saya banyak orang Makassar gitu. Namanya tadi apa Bang Andi? Mualim. Mualim Oh. itu bentar lagi jadi kalau sekolah lagi bisa jadi cap. Iya. Iya. Habis itu jadi tukang masak di sana enggak? Rencana saya mau sekolah ini ke Barombong. Bagus lah. Di tempat saya berarti. Iya, Makassar, Barombong. Barombong Makassar ya. Ada 3 Iya. aja Semarang, Semarang, di Marunda sama Berombong ya. Iya. Trenggalek satu lagi Bang Andi. Gak ada. Berombong. Nggak ada. Belum Ikhwan yang di bawah. Nusa Kambangan juga bagus, itu lulusan sana itu langsung kerja jadi kapten. Bisa ngerti. Nggak pulang-pulang lagi ya kan? Gitu ya. Kita jadi promosikan terakhir- dulu ya, sahabat-sahabat. Mohon izin teman-teman yang ingin kemudian membeli jajanan dari saudara Riko kita, Riko Ferdinand, siapa nama lengkapnya? Sudrajat. Riko Ferdinand Sudrajat ya, mudah-mudahan beliau monitor di bawah, langsung di DM aja ke beliau kalau ada yang mau cemilan ke punya Riko Mu'alaf, silakan ya, di bio-nya dia itu bisa di DM atau ada nomor kontak yang ada di sana. Semua cemilan yang halal yang pernah dia promosikan itu tersedia seperti itu.
Ya, dibantulah Bang Bro Riko-nya itu. Iya. Karena Bro Noah ini udah pensiun jadi mualim, ya endingnya nanti jadi mualaf. Riko jual cemilan. Ya Bang Juma ya. Ini saudara om-om dari tadi. Om-om mukanya muda kali kayak gitu ya. Setuju nggak ini Bang Juma? Ini mau diputuskan dulu nih. Noah Pasar Ribu ini pensiun jadi mualim, dia akan menjadi mualaf. Iya, insya Allah, amin. Saudara om-om ini coba disapa dulu. Dari tadi dia liatin saya loh, emosi juga nanti kulihat. Kumisnya kereketan gue lihat itu. Dari tadi dia natap saya, enggak apa, emang saya punya utang bang. Om-om MLBB lagi namanya. Halo om-om MLBB. Om, dendam apa sama saya bang? Oh Muslim, ya waalaikumsalam warahmatullah. Salam kenal semuanya, sehat selalu. Ih masih muda suaranya, padahal muda kali DP-nya lu. Sehat muda. Itu fotonya Mbak Miun. Mbak Miun. Bang Riko sabar, Bang Riko. Bisnis itu harus sabar, jangan cepat emosi, sabar. Iya benar, aku juga. Saya Bung dari jam 9 di sini Bung, enggak pernah berhenti bicara. Ente cuma mau naik paling 2 menit kok jadi emosian. Sabar, sabar. Kalian setiap hari pun dinaikkan. Sabar ya, saudaraku. Udah naik. Ya, emosi aja lihatnya, kayak nggak pernah dinaikkan. Sayang. Saudara Riko silakan. Aku bisa live, kenapa nggak live aja jualan gitu? Ini ada keranjang kuning, kayak nggak pernah dinaikkan aja di Komali. Nggak ada keranjang kuningnya dia keranjang biru. Udah, saudara Riko naik. Nggak pernah dinaikkan. Saudara Riko naik. Saudaraku Riko yang baik hati silakan naik. Saya tadi sudah mempromosikan ya, tapi lebih afdal kalau antum naik, silakan. Ini om-om ngapain natap saya dari tadi sih om? Udah kumisnya warna kuning lagi, aduh gimana sih om? Nggak usah kayak gitu kali, rupanya matanya juga nggak berkedip-kedip pun. Saudara Riko, nah ya silakan. Silakan. Kenapa ganti akun saudara Riko? Loh, kok Adna? Mati Korea mandi. Ada Ceng. Saudara Riko kemana? Om. Halo. Om. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Iya, salam kenal. Kenal juga. Masya Allah. Silakan Bang, ada yang tidak ingin disampaikan? Enggak dari tadi pengen naik waktu bahas tasawuf itu, teman. Ya mungkin sekarang udah dinaikin, nyapa semuanya aja lah. Iya Bang, gak usah ngomongin tasawuf Bang, bukan tempatnya di sini. Iya. Masing-masing aja. Masing-masing aja. Ya. Nanti ini DM aja. Sebut di sebenarnya. Sebut di. Nanti kita tunggu Riko. Sebut di sebenarnya. Sebut di. Nanti kita tunggu Riko. Sebut di sebenarnya. Double suaranya sebut Din. Apa? Din. Kenapa Din? Saudara Riko, naiklah dulu. Udah nggak ada kayaknya gurunda di bawah. Masih ada ya? Soalnya saya juga mau jualan buku ini. Sama-sama kita berbisnis. Riko jangan merajuk lah. Coba kasih Oh saya di bawah katanya tuh, ada tuh. Oh ada di bawah dia. Ini dia nih. Ya naik. Ini dia. Ya. Udah naik. Kenapa ganti akun lagi? Bukan Riko ini. Loh. Ini hostnya gimana sih? Itu, Halo Bang. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, salam doang Bang, nggak mau bawa apa gitu? Kira-kira bawa sesuatu? Ya. Gimana, sehat semua? Sehat Bang. Sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana harga sembako di daerah Bang gimana Bang? Harga sembako? Iya Bang, gimana? Iya.
Harga sembako aman aja bang. Kalau proposal saya yang kemarin udah nyampe nggak bang? Apanya bang? Proposal saya yang kemarin. Oh hampir sampai bang. Oh hampir sampai. Rencana jual Monas. Mana Saudara Riko mana ya? Bang, gimana sawah masih digarap atau udah dijual? Sawah. Oh sawahnya udah dijual bang. Nah itu ada ini. Oh, itu lagi. Nah itu Riko kan. Nah, ini. Ah itu orang kalau sakit gigi cari apotik beli Kombantrin. Gitu loh. Jangan beli Kalpanax. Jangan beli Kalpanax. Habis itu disiram di matanya bom-bom. Jangan kesian. Ya udah. Saudara Riko, ada yang penting katanya tadi, apa Bung yang ingin? Bang Zuma, ini Siap. ada kiriman paket dari pennya Bang Zuma. Saya kan udah WA, jadi saya itu barangnya nggak ada, belum bisa saya kirim. Nanti kelamaan nggak bagus dia. Jadi saya minta alamat Bang Zuma, chat aja di WA saya, karena saya kan setelah ngirim Bang Zuma itu saya nggak mau simpan-simpan, takut ada apa-apa. Jadi saya setelah saya dapat, saya nggak mau simpan gitu loh. Masya Allah. Tapi karena kan saya janji buat Bang Zuma saya nggak akan kasih tahu siapapun, jadi saya buang terus. Oh gitu. Saya nggak mau ingat-ingat gitu loh. Keren kali saudara saya ini. Karena Iyalah aku nanti nggak mau ada yang tahu alamat Bang Zuma, jadi aku buang, aku buangin gitu. Iya. Ini nomor HP ku kan ada 17 18 Aku 27. Nomor yang mana? Aku WA yang kemarin lah, yang biasa aku WA aja, cuman itu doang. Saya setiap pakai nomor habis pulsa buang, ganti nomor baru. Waduh. Gitu. Siap Sultan. Nomor terakhir Bang Zuma dicatat. 0878 ditambah ya. Betul Bang. Iya ya. Aduh. Iya. 0878 ditambah ya 74 kali ditambah 54 kali. Berapa itu nomornya? 12. 77-nya oh yang 4 kali ya. Ya itu dari fan-nya Bang Zuma dari Papua. Soalnya Nomor saya kan ada 27 tuh. Nah, chat aja semuanya. Nanti akan kubaca juga yang mana. Ya, itu doang sih Bang Zuma yang saya sampaikan, ya juga orang-orang benar yang nulis di bawah nomornya Bang Zuma. Parah kalian. Bang Andi yang parah deh. Bang Zuma, tolong dihimbau, ada kemarin ibu-ibu yang tidak percaya dengan saya. Tolong Bang Zuma himbau orang-orang yang nggak kenal saya ini, karena setelah dia pesan diblokir dia saya karena nggak percaya. Oh jangan kayak gitu. Ini saudara kita Riko, seorang mu'alaf ini. Beliau lagi usaha di sosmed ya. Tentu kita harus sering membantu beliau untuk supaya melariskan jualan beliau, saling membantu kita. Daripada beliau nanti jadi beban bagi orang lain nantinya. Nah, dengan cara seperti ini beliau kemudian bukan membantu dirinya sendiri, tapi membantu kita sebagai seorang muslim yang mana punya kewajiban untuk membantu seorang mu'alaf. Masih ingat saudara kita bernama Razi kan? Razi itu kemarin mu'alaf, tapi kan banyak kemudian polemik yang muncul sebelum dan setelahnya. Saudara Riko ini enggak. Kita cukup memesan jualan beliau, insya Allah halal, dan itu tidak akan pernah merugikan siapa-siapa. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Jadi mohon yang mendengarkan ini, saudara Riko jualan cemilan ini adalah benar mu'alaf yang tentu beliau ada dalam barisan kita untuk kemudian mengajarkan kita secara tidak langsung berbisnis online gitu loh teman-teman. Iya, ibu-ibu tolong ya, saya udah lama berjualan ini dari sejak di Zoom dulu. Jadi dulu kan saya cuma berjualan PMP, sekarang udah nambah itemnya. Jadi jangan ada keraguan lagi kalau saya nakal, mungkin saya tidak akan bertahan di sini. Jadi tolong percaya sama saya, insya Allah amanah dan halal gitu loh. Betul sekali. Itu langsung jangan main-main blokir gitu. Setelah
ini sama saya blokir. Kirain saya mau nipu bang gitu loh. Oh enggak, jangan kayak gitu. Paling juga nipu 100.000 nggak apa-apa lah. Nggak ada itu, nggak ada tipu-tipuan, nggak mungkin lah. Kita ini yayasan resmi Apologet Islam Indonesia, ini yayasan resmi, tidak mungkin kita meloloskan adanya penipu. Janganlah apalagi mengatasnamakan mualaf, jangan pernah sekali-kali. Iya, jadi saya nangis kemarin pas dia digituin dia itu. Ya gitu aja lah ya. Nanti bulan puasa, saudaraku yang mau pesan silakan 2 minggu sebelum Lebaran. Dan bulan puasa ini juga bisa pesan, ada pempek sutra tenggiri, abon tenggiri, kerupuk tenggiri, letek, cumi-cumi, stik cumi lada hitam, dan semua ada di PT saya. Nomor saya ada di PT ya, nomor rekeningnya ada di bio. Khusus untuk order, bukan sumbangan, saya nggak mau. Iya betul. Ya, terima kasih bang udah naikin saya. Nanti saya WA abang ya alamatnya ya. Iya, masya Allah. Nomornya itu asal, jangan nomor yang tadi, jangan. Itu nomornya Bang Andi, itu bukan nomorku itu. Enggak, itu itu nomornya siapa Bang Andi? Enggak, asal nyebut doang tadi tuh. Jadi gimana ini? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya kan. Jangan. Ke nomor saya aja nanti saya kasih. Ke nomor saya aja, Wariko kan tahu nomorku. Oh iya. Nanti tak kasih nomornya, alamatnya. Iya bang, makasih bang. Iya. Assalamualaikum, saya turun dulu ya. Semoga saya selalu semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan saya jadi saya nggak mental. Iya. Nah saatnya host, bukunya lagi host, bukuku masih ada host. Aduh masih ada, belum laris bukunya. Tapi bang tadi ada yang ngechat aku, tapi mudah-mudahan bener. Pesan 50. Bukan, ada yang mau pesan sampai ini tapi belum ada jawabannya. Apa buku? Iya, katanya ada Bang Ali siapa tuh yang dari Singapura, katanya dia mau pesan 50 buku. Tapi wow, keren. Masya Allah. 50 buku, ya Allah ya Karim. Oh, ini sadly kurang lengkap infonya. Sama ini Gurunda, dia request setiap halamannya Oh ini ada, ini teman kita nih yang bener nih, saudara Muhammad Ali Otman, betul yang semalam. Ada Pak Alinya. Ada. Bisa nggak dinaikkan? Pak Ali coba request Pak. Ali Otman dari kemarin beliau itu. Beliau minta ditanda tangan setiap halaman Gurunda, pesan 50. Buset dah. Ada yang menanya di bawah buku apa? Buku siapa pemilik tanah PL Palestina gitu. Ya, oh ini Pak Alinya. Oh ini dia. Nah itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya, waalaikumsalam. Ya, saya sudah berbuat sama teman saya di Solo nanti. Kan di teleponnya kan tadi. Siap. Ya, nanti mungkin lagi 2-3 hari lagi ya, bisa? Bisa bang, bisa, Masya Allah. Tapi yang saya dengar kamu cuma ada 30 saja. Masih banyak buku kita bang. Bukan Bang Zuma, maaf ya. Tadi temanku bicara sama saya Pak Samudra. Yang di rumah sisa 30. Nah itu kan. Kamu sudah hitung? Iya, rencana saya nanti saya ambil yang dari Jakarta sekalian saya gabungin gitu. Tapi pesannya saya 100. Oh 100. Nah, bagaimana iya. Ya sudah. Ada bang bukunya. Ada bukunya bang. Siap. Ya nggak apa. Nanti saya aturkan sama teman saya di Solo nanti ya. Siap. Insyaallah nanti aku bantulah nanti. Ya. Alhamdulillah. Insyaallah nanti. Terima kasih bang. Iya. Terima kasih banyak-banyak semuanya ya. Terima kasih. Bang Zuma sehat. Amin. Abang juga. Saya sering follow Bang Zuma bang. Insyaallah bang. Amin. Saya di Singapura. Masya Allah. Mungkin sudah sebulan ya agaknya. Iya. Yang tadi siang saya antarkan number. Maksudnya saya telefon enggak dijawab Bang Zuma.
Itu Pak Samudra. Oh, sibuk kali dia. Pengurus mualaf. Saya cuba hubungi dia sudah banyak kali. Jadi saya langsung saya suruh teman saya telefon dia kan. Kalau di Solo, kalau telefon di sana kan senang dapat kan. Iya, betul. Nah, ya. Tapi nanti apa-apa pun teman saya akan bicara sama Pak siapa tadi? Pak Samudra ya. Siap. Okey, insya-Allah nanti saya akan uruskan lah. Terima kasih ini Bang Zuma. Akhi Ali, nanti dikirim kemana? Malaysia atau ke Solo? Saya cuma ambil satu buku, yang lainnya saya suruh bagi-bagikan gratis. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ya, cuma itu saja. Oh gitu maksudnya. Ya. Jazakallahu khair Akhi Ali. Ya, terima kasih. Ya, doakan saja semua yang terbaik. Untuk Amin. api-api di sana ya. Amin. Ya, sama-sama Bang. Okey Bang Zuma. Assalamualaikum semua. Saya minta Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Sering ikuti ya. InsyaAllah Bang Zuma. Ya, sama Bang. ini siapa? Bang Nanda ya? Iya, Bang Nandar. Ya. Iya, Bang Nandar yang akunnya Bunda Rahma. Okey ya. Sip. Terima kasih semua. Okey, nanti saya aturkan ya. Iya, Bang. Okey, siap semua. Siap. Itu yang lain di bawah Sat, banyak yang mau tuh. Oh ya, ini Oke, yang saya mau turun. buku mau buku dari Pak Ali nih mungkin atau mungkin bisa nanti kalau Pak Ali pesan 100 piece. Ya jangan harap lah, belilah. Itu yang Ibu Fitria tuh nanti saya aturkan sama dia nanti, Ibu Fitria namanya. Oh jadi Ya, nanti bisa benar. kita bagi-bagi giveaway buku gitu ya. Ya, benar. Okey ya. Makasih Pak Ali. Terima kasih. Ya, kamu di sana bersabar sajalah, insya-Allah nanti saya uruskan nanti. Amin. Ya. Ya. Okey, Amin. siap. Ya. Baik. Jadi buat teman-teman sahabat Bang Zuma, nah nanti kita tinggal tunggu saja kabarnya bagaimana giveaway buku dari Pak Ali. Nah sebelum di giveaway, terus yang mau pesan buku bisa sama saya langsung di WA saja. WA saya ada di bio profil atau saya sebutkan nomor WA-nya ya, 0815 ditambah 2728 ditambah 2822. Itu WA-nya. Nanti tinggal langsung chat aja untuk bukunya. Untuk harganya berapa? Rp100.000. Terus mendapatkan tanda tangan dari Bang Zuma karena di buku tersebut ada pengantar dari Bang Zuma yaitu Zulkifli M. Abbas. Seperti itu ya teman-teman. Mantap. Benar. Jadi nanti ditandatangani Bang Zuma. Nomor kamu deh, tulis itu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gratis ya Ikhwan ya, karena infak sodakoh dari Akhi Ali, ongkir nanti dari Bang Handi, aman. Tinggal daftar aja. Aman. Nanti aku coba bicara sama itu ibu yang dikasih di sebagian dari saya, jadi saya bisa langsung kasih kalian teman-teman. Saya giveaway kan. Aman. Ongkirnya saya yang nanggung. Mantap. Tapi sudah diamanahkan ke Abang Samudra. Ya, berarti ongkirnya dari sana gimana sih, Res? Oh iya. Minta maaf. Ulang nomor admin. Saya ulangi ya nomor adminnya 0815. Ini gimana? Saya ulangi ya nomor adminnya 0815 ditambah 2728 ditambah 2822. Gitu ya teman-teman. Untuk pemesanan bukunya harganya Rp100.000 belum termasuk ongkir. Nanti pada saat pembayaran baru dijelaskan untuk ongkirnya. Ini noise. Kores ganteng. Mantap. Assalamualaikum Bang. Iya, Kiai. Silakan Oten yang mau naik. Ini nggak ada Oten ini yang belum ada request. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih sudah dinaikin. Iya, Pak Herudin. Selamat pagi. Tahu dulu, Pak Bancan. Pak Herudin di mana, Pak Herudin? Saya di ND Flores. Wih, masuk. Oh, mau mere. Ish. Sip.
Salam kenal buat semua. Terima kasih sudah dimasukin YouTube kelas semuanya. Oh iya. Di ND banyak muslim juga ya bang ya? Alhamdulillah banyak muslim bang. Banyak dari Goa bang. Oh iya benar, dari Goa. Oh, dari Goa. Oke Pak Herudin ada disampaikan. Iya. Semoga ini menjadi Itu aja, rezeki Bang. ya. Terima kasih sudah bisa masuk di YouTube guru-guru semua. Siap. Nanti di-share aja link-linknya ke WhatsApp keluarga Akhi Khairuddin. Izin Bang Zuma, Bang Kores. Ya. Ini ada salah satu netizen kita, namanya Pak Agus Hanggono. Nah dia baru WA saya, Bang bisa nggak kirimkan bukunya 50 buku dibagi-bagikan sekarang untuk teman-teman netizen yang ada di sini. Sekarang. Iya, gimana? Dia bilang. Oh, Masya Allah. Iya, Guru ndak tuh. Gimana Guru ndak? Iya bisa aja. Tapi jangan sampai lu udah kirim. Ya. Tapi ATM-nya terblokir kan gitu. Oh, ini kalau gratis pada mau ya. Guru ndak promosi 2 jam, yang beli 4. Iya kapan lagi nih kita bagi buku Palestina? Ya, itulah berkahnya, berkah itu namanya berkah. Berkah untuk kita semua, Masya Allah. Jadi Udah bang, gimana saya caranya izin nih? turun bang. Siap, Ya, makasih saya. saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana kalau untuk bukunya ini dibagi-bagi 50 buku, teman-teman nanti bisa chat aku, terus kirim alamat, tapi untuk ongkir bayar sendiri kan ya? Iya, maksud saya supaya niat saudara kita itu tersampaikan, diperiksa dulu ATM-nya bagus atau tidak. Jangan sampai kirim ternyata nggak sampai bukunya kan gitu. Kasihan Pak Bom. Iya betul. Soalnya huruf-huruf yang ada di buku kita itu dipasang satu-satu, nggak mudah loh. Betul. Jadi buku ini memang gratis dikirimkan ya. Ongkirnya itu 100.000 satu buku. Waduh. Kan susahnya karena bukunya itu huruf-hurufnya itu dipasang satu-satu, A, B, C, D, E sampai satu buku itu. Kayak zaman dulu aja ngetik. Ini apa? Hurufnya akrilik ya Guru ndak ya? Iya, alhamdulillah Bang Zuma, ini aku udah dikirimkan untuk bukunya. Aku mau kalau gratisan. Kak Ipar udah order tuh Guru ndak tuh. Batch pertama. Mbak De minta gratisan. Yang berapa? Ntar aku kirimin Mbak De. Yang 50 buku. Iya, 50 Yang 50 buku. Ya siapa tahu Pak Agusnya ada di sini, mungkin boleh request naik Pak Agus. Ya sambil nunggu Pak Tapi kan Agus. yang transfer berapa? 5 juta. Iya, berapa nominalnya? 5 juta rupiah. Ya, itu dari saya loh. Oh, Guru ndak? Ya udah. Dari saya loh itu barusan. Malam ini kan saya ganti nama jadi Agus. Agus M. Abbas. Makasih ya Bang. Pak Agusnya mungkin bisa ke atas. Iya Bang. Saudara kita Pak Agus silakan naik. Saudara. Mana Pak Agus? Coba cek di bawah ada nggak ya? Nggak ada. Nah teman-teman, ini 50 buku, otomatis ini banyak nih. Teman-teman yang mau buku, gimana kalau untuk ongkirnya otomatis teman-teman yang tanggung ya untuk ongkirnya. Terus teman-teman. Oh iya, jadi maksudmu siapa yang mau bayar ongkirnya? Ya itu dia. Kamu gitu. Enggak lah. Nah teman-teman bisa chat aku di WA aja langsung ya. Di nomornya aku ulangi lagi kembali 0815. Malam ini saat nggak tidur. Alhamdulillah. Emang enak. Akhirnya targetku kalau kerja ya berkurang. Begitulah kalau kerja dengan ikhlas. Alhamdulillah. Saya sebutkan kembali nomor WA-nya ya. 0815 ditambah 2728 ditambah 2822. Saya ulangi 0815 ditambah 2728 ditambah 2822. Yang mau buku langsung chat saya, nanti kita lewat WA aja ya. Dan kirimkan alamatnya. Langsung list tuh ikhwan, langsung apa ya? Iya.
Itu makanya siapa cepat dia dapat nih 2100 rebutan tuh. Wih, langsung Dari Makassar. Ongkirnya bayar sendiri ya, COD ya. COD ya kayak gitu ya. Nggak bisa. Bukan nggak dong bisa Bunda. COD. COD ketemuan penjual Oh, pembeli. bisa COD untuk ongkir, bisa COD aja, nanti ongkir Bisa aja COD. ya, teman-teman. Nanti bayar di tempat tujuan gitu. Yang penting jangan pas datang bukunya pura-pura nggak membuka pintu. Masa orang Indonesia. Langsung banyak ngechat aku. Gila. Tunggu ini Kerjalah kau, emang pertama ya, enak. teman-teman. Kerjalah kau kayak gua dulu itu. Waduh. Saya dulu lebih 100, saya balas itu 100. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Sadli baik banget loh Ikhwan, karena nanti Ikhwan dicekin ongkirnya berapa di sana, tinggal bayar. Dan ini Akhi Sadli ngecek 100 orang nih. Ini tidur duhur ini. Saya dulu gitu 100 lebih aku chat Li. Kalian Ya, kita dengarkan dulu Pak Agus. Loh, tamu kita, Bang Pak Agus Suprapto, terima kasih banyak Pak. Pak Agus Suprapto, panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan keturunannya menjadi tokoh agama dan tokoh negara kita. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, Allahumma amin. Ya, ini sekarang kita ke tamu ya. Tamu tadi Bang apa nih? Bang Han, ya Bang Han. Bang Han Islam atau Buddha? Enggak, dia mau pesan 2000 buku katanya barusan. Oh, mantap weh 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Juma. Jadi Makasih, Bang. atas os. Iya Bang. Kita mau sapa-sapa aja. Bukunya udah habis Bang, yang 50 gratis udah habis Bang. Aduh, kayak mana ini? Ini 175 nih yang minta. Hah? 175 kok udah tahu 175? Chat WA-nya 175 gimana nih? Ini hanya yang ku berikan 50 pertama ya, teman-teman. Ya itu di ini dong dari apa? Dari menitnya, dilihat menitnya. Ya dari menitnya. Oh, iya. Sudah ditutup close, nggak ada lagi. Nggak, lihat fotonya mirip Pak Bom Bom, jangan dikasih. Diundi aja Li, diundi. Diundi. Aku cuma tanya Bang, Sudah itu stop ya, ringkasan guys. tentang buku Palestina apa itu ya? Ringkasannya aja Bang. Iya betul. Ringkasannya Iya apa? benar Bang. Oh, di sini mungkin bisa dijabarkan gitu. Cerita sejarah, siapa dari sejarah itu kita bisa tahu Bang, yang berhak memiliki tanah Palestina itu sebenarnya siapa gitu loh. Oh, garis besar itu ya. Iya, garis besar itu. Seperti itu Bang. Tertarik juga sih, tapi Ada rencana Bang Han mau borong. kalau borong sih kan belum ada kemampuan. Saya di Bogor, belum bolak-balik ke Jakarta. Saya di Gunung Salak. Iya. Gunung Salak. Ya. Ya, Injolaya. Oh, di Bogor. Di Bogor belum banyak yang punya tuh buku siapa pemilik tanah Palestina, Akhi. Belum banyak ya. Di Iya. Bogor juga ada api ya. Ada. Aku kemarin udah dari Gabung sama Jawa Barat Bang. Jawa Barat. Ya. Iya, tahun kemarin aku mau gabung api, belum ada ini email balik. Jadi kita nunggu aja. Kita tunggu. Ya, nanti diurusin sama Akhi Agung. Akhi Agung udah jarang kelihatan di ini ya, di live chat. Sibuk. Itu aja, kita mau nyapa di sini semuanya, kawan-kawan. Oh iya, Bogor masuk Jabodetabek ya. Oke, sorry. Jabodetabek. Bang Zuma, terutama Bang Zuma, sehat selalu ya Bang Zuma. Amin, makasih ya Bang. Salam satu Tuhan. Salam Aku satu juga ada Tuhan. temen nih, mungkin kalau misalnya ingin apa, jadi dia itu Muslim lalu pindah lagi, ada kemungkinan dia pindah balik, bisa nggak kita ajak ke sini untuk diskusi? Karena Oh, bisa banget, bisa. saya Bisa. caranya gimana ya? Saya WA ke
Bang sahabat ini ya. Iya, ke admin. Janjian jamnya jam berapa? Janjian aja jam berapa gitu ya. Karena memang ya ada diskusi ya. Saya sih nggak bisa jabarin ya. Jangan, nanti aja pas ini. Ya. Pas apa? Pas naik. Ya itu aja sih saya mau nyapa. Terima kasih sudah dinaikkan ke atas ini. Itu juga Komal tadi. Terus saya lihat ada Bang Thomas, terus ya, itu ternyata di up. Terima kasih atas waktunya sudah diberikan. Kalau mengenai buku nanti di perjalanan kali ya kita kontak-kontakan. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Sambut lagi tuh tamu kita tuh. Kian Santang tanya dari agama mana? Ya, Kian Santang, ada yang mau ditanyakan? Agamanya kadang-kadang dulu kayak si siapa namanya yang aki-aki itu Gurunda. Siapa ya? Ibnu Kalam. Kemana itu Ibnu Kalam tuh, masih hidup? Tapi ini jadi pendeta nih. Tapi ini serius loh, kita banyak doakan bareng-bareng ya bahwa Ibunda Kian Santang dalam keadaan sakit. Oh iya. Ya. Kita doakan beliau sembuh segera. Amin. Ya, semoga Ibunda Kian Santang Allah segerakan sehatnya, Allah cabut penyakitnya dan segera berkumpul dengan anak-anak yang dicintai. Amin, amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. Fatihah. Amin. 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 Makasih banyak Bang Andi, Bang Polres, Gurunda. Iya. Aman. Norek masih yang dulu aku, akhi, aman. Terjemahan Yunani Arab. Ya, masih ada yang mau pesan? Yuk, yang pesan ADM. Pesan buku di stop dulu ya. Oh. Nanti aku pusing kan lo? Emang pusing kan? Emang enak. Buku, alhamdulillah buku sudah laku malam ini 50. Nah, yang alhamdulillah Loh, 100 dong harusnya. 100. Ah? 100. Enggak lah, 50 buku. Loh, tadi yang dari Singapura? Yang dari Singapura belum ditransfer kan. Jadi ini yang saya bagikan. Oh iya benar. Nah ini udah aku chat ada kurang lebih 20 orang, 20 lebih lah. Nah yang sudah di chat alhamdulillah berarti kalian beruntung mendapatkan untuk bukunya. Yang belum saya chat berdoa saja. Seperti itu. Terima kasih Pak Agus. Kalian terima kasih dengan Pak Agus ya teman-teman. Iya. Kan Oton yang mau naik. Satsugi tak bersuara karena ngobrol sama Noah soal perlautan, Ikhwan. Yang lanjut itu ke Masih lanjut. Masih lanjut. Bang Andi yang pesan parfum tuh dibawa ke Bang Andi itu. Yang pesan parfum ke nomor saya dong. Jangan ke Sali lagi, Sali pusing itu. Ada yang sampai kesel di bawah nulisnya Sadeli. Saya nggak dibalas Sadeli. Sadeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayam Black juga mau tuh. Ayam Black tuh, Ayam Black. Kasih Bang sudah dinaikkan dia. Saya dari Sulawesi Barat menuju Tegal. Oh, Sulawesi Barat, Sulbar. Oh, Mamuju. Ya, Sulbar memuju tengah ini Bang. Mamuju tengah. Siola minta Kasih Bang ya sudah dinaikkan dong. Siola minta tahu. Lagi di mana? Itu kok ada ajab-ajab dengan kearifan lokal. Aku di daerah Toboyo. Oh, Toboyo. Oh, Budong-budong. Si Karape Boyam saya tahu. Si Karape Boyam saya tahu. Ya aku di Mamuju. Ini Roy. Di Mamuju deh. Malunda. Oh, Malunda le.
Iya. Terima kasih ya sudah dinaikkan. Iya, terima kasih. Sama-sama. Saya cuma Kita copyright bahan itu ada suara apa di belakang dia. Mau pahami apa Mas Mandar Bang? Coba. Sikit dek. Apa teman dokter tuh ya? Iya, yang terusah nggak aku. Dalam budak ada. Sampai kipolok nama Oh, ngkat. hebat-hebat nih bahasa Yunaninya. Mas saya dekat dalam daerah Topoyo saya. Iya, muandian di Diola. Nete nyerite nih. Kayak mentir salam boleh. Lagi ada acara di rumah ya, Akhi Ozil? Musik, Kak Ojil. Bang Ojil itu musiknya nanti ke YouTube kena copyright gitu. Kecilin dulu musiknya. Enggak. Musik. Enggak lagi di nongkrong sama teman-teman ini. Oh. Tuh, jauh-jauh lah. Apa acara apakah? Bakar-bakar ikan? Enggak ada, cuman banyak teman-teman di sini yang lagi aktif juga. Tunggu. Lian Huta Barat. Banyak muslimah yang guruna syahadatin, naik aja ke atas supaya jelas. Naik Lian Huta Barat, naik. Nanyanya di atas aja. Mana sih? Enggak ada. Udah ketenggelam. Ini coba nih. Kores apa? Sune MDT 99. Apa itu? Tahu. Halo Suntri ya maksudnya ya? Halo Suntri. Salah. Sun. Oh iya. Halo Sun. Alah. Oke, lain waktu ya. Next. Naik baru nggak ngomong. Coba ini, si ganteng. Halo, si jelek. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Halo Bang Juma, Bang Andi. Halo. Bang Pres. Iya. Halo host. Yuk. Bang mau saran nih Bang. Saran. Itu pembagian bukan sisa 30 itu. Bentar, saya saran dulu ya, suaranya kecil Bang, si jelek. Gimana Bang? Suaranya kecil. Gimana? Sama kresek-kresek weh. Yang jelas sarannya diterima lah. Pasti sarannya baik. Kenapa gitu ya? Kayaknya sambil ngecas ya. Buat kagak sih Bang pakai headset sih. Cabut aja lah. Jernih kan? Iya, silakan. Apa mau dibilang? Mendingan buat kuis Bang yang 30 lagi tuh bukunya Bang di mari. Biar dibawa jawab Bang kuis. Udah terlanjur Bang. 30. Enggak kan ada yang dari Singapura juga itu besok 50 katanya. Itu baru bisa kita kuis. Kalau kuis makan waktu. Termasuk yang ada di YouTube ya. Ya untuk kan ambil 5 orang lah Bang Pres. Satu pertanyaan. Iya, mungkin bisa cuma nggak malam ini, akhi, karena udah mau dekat-dekat closing. Oh iya loh, yang di YouTube bener Bang Andi loh, yang di YouTube juga ini loh harus kebagian. Ada yang dia di YouTube juga chat aku, Bang, aku dari YouTube nih. Oh mantap. Aku juga dapat, ya berdoa saja. Pokoknya besok paling lama satu-satu udah aku iniin ya, list 50-nya. Silakan yang mau berdiskusi kembali. Oten, ini nggak ada Oten yang request. Udah 3:30 Om.
3:30 saat. Iya. Saya paham tuh Mbak. Pak kecil nomor Pak. Bang, gitu aja ya Bang. Siap, saran diterima. Iya. Mantap. Assalamualaikum. Akhi si jelek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi aku jual ini atau baju kemeja Bang Juma. Canda. Tidak, buku buku masih banyak di API Pusat. Oh, baiklah. Masih banyak stoknya. Apalagi parfum masih banyak. Siapa yang mau parfum mati? Ayo hubungin gua. Oh, parfum masih ya dijualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Akila, Masya Allah. Naikin Lian Huta Barat. Nggak mau naik dia.